Pak Ari, apa sudah bisa dimulai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh anak-anak siswa SMPN 58 Jakarta dan juga seluruh siswa SMP Islam At-Taufik. Yang terhormat, pengurus MGMP Bahasa Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Dr. Andes Dwi Juni Suprihatin. Yang terhormat, Kepala SMPN 58 Jakarta, beserta Kepala SMP Islam At-Taufik Jakarta. Recording in progress. Yang saya hormati, seluruh Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMPN 58 Jakarta, beserta SMP Islam At-Taufik Jakarta, dan seluruh siswa-siswi yang Bapak banggakan. Senang rasanya bisa menyapa kalian kembali pada pagi hari ini dalam sebuah program yang memang dikhususkan untuk kalian, siswa-siswi, agar kita bisa mengembangkan kemampuan berliterasi dan bernumerasi. Adapun program ini dibuat didasari atas kepedulian kita, para pendidik, terhadap hasil nilai PISA. Jadi, kalau menurut hasil nilai PISA, ternyata kemampuan berliterasi, kemampuan bernumerasi anak-anak Indonesia itu rendah sekali. Dari 77 negara, Indonesia berada di peringkat 72 dalam kemampuan membaca. Sebenarnya ini kan sangat prihatin gitu loh. Prihatin kenapa? Karena semua informasi, semua aktivitas rakyat Indonesia sekarang sudah beralih ke media digital. Ada banyak sekali informasi di sana. Kalau kita kemampuan membacanya masih rendah, takutnya kita tidak bisa menangkap informasi-informasi secara baik. Dan informasi-informasi yang kita tangkap pun ternyata keliru. Dan ini kan sangat tidak baik bagi lingkungan masyarakat nantinya. Pak Ari, apakah suara saya terputus? Oke, koneksinya deh. Pak Ari? Bagus. Bagus ya. Oke, untuk kegiatan hari ini, kita akan fokus ke bagaimana cara menulis dan menerbitkan sebuah buku. Sebenarnya apa pentingnya menulis? Apa pentingnya menerbitkan buku? Ada satu quotes baik yang Bapak rasa untuk kalian tanamkan dalam hati kalian. Ada seorang pengarang bernama Pramudia Anantatur. Dia seorang sastrawan terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dia pernah bilang begini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Lalu Bapak sambung quotes-nya dari Helvitiana Rosa, salah satu dosen Bapak. Dia bilang begini, ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarangnya tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Jadi ada dua hal di sini yang Bapak tangkap. Pertama, menulis membuat kita abadi. Menulis membuat kita memiliki suara untuk didengar oleh masyarakat banyak. Menulis membuat kita memperpanjang umur kita. Dulu, rakyat-rakyat Sumeria, bangsa-bangsa Sumeria, bangsa-bangsa Mesir, itu memiliki keinginan untuk menjadi abadi. Ada seorang tokoh bernama Gilgamesh. Gilgamesh sangat ingin menjadi abadi. Ternyata, apa yang dia lakukan untuk menjadi abadi? Dia bukan mengalahkan orang lain. Dia tidak meminta makhluk-makhluk lain seperti bersekutu dengan setan, iblis, dan sebagainya. Tidak. Dia tidak meminum darah dan sebagainya. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menulis. Dia menulis sebuah karangan. Nah, karena dia menulis sebuah karangan, maka sampai sekarang kita bisa mengenal, oh ternyata zaman dulu ada seorang tokoh yang bernama Gilgamesh. Jadi tulisan itu diturunkan secara turun-temurun. Sebuah peradaban tercipta dari sebuah tulisan. Kita tidak akan pernah bisa mengenal kalau bumi sebagai matahari sebagai pusat tata surya kalau tidak ada sebuah tulisan. Galileo Galilei, sebelum kita mengenal
matahari sebagai pusat tata surya, dulu kita mengenal bumi sebagai pusat tata surya. Jadi katanya dulu matahari itu mengelilingi bumi. Pusat tata surya ada di bumi. Nah, semua itu dibantah oleh Galileo Galilei. Dia menulis sebuah surat kepada anak-anak muridnya. Ternyata bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tapi matahari yang menjadi pusat tata surya. Jadi sebuah revolusioner, pemikiran revolusioner itu lahir dari sebuah tulisan. Gitu. Jadi kekuatan tulisan sangat dahsyat. Makanya tadi dibilang tulisan bisa memperpanjang umur. Sampai sekarang kita masih bisa mengenal siapa itu Galileo Galilei. Sampai sekarang kita bisa mengenal siapa itu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah pencipta algoritma. Algoritma diambil dari namanya Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, algoritma, algoritma. Algoritma sekarang sangat dipakai dalam dunia digital. Kalau kalian buka YouTube, mungkin misalnya kalian buka YouTube, search atau mencari tentang katakanlah sepatu. Lalu kalian buka Instagram, tiba-tiba muncul iklan sepatu. Nah, itu cara kerja algoritma sebenarnya. Jadi bagaimana angka-angka tersusun sehingga bisa merekomendasikan apa yang kita inginkan. Itu salah satu cara kerja algoritma. Jadi kita sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara sebuah menulis, bagaimana caranya menulis dengan efektif, bagaimana agar tulisan kita dibaca oleh orang lain, bagaimana gaung suara kita terdengar sampai ke seluruh penjuru dunia. Semua itu harus kita pelajari, karena ini sangat penting sekali. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, emangnya Bapak pernah nulis apa sih? Kok ngajarin kita nulis, emang Bapak pernah nulis apa? Oke, Bapak pernah menulis sebuah kumpulan cerpen, Bapak pernah menulis sebuah puisi dan diterbitkan di majalah. Asal kalian tahu, kalau kita ngirim karya ke majalah, ke koran, itu kita dapat duit, kita dapat fee. Nah, Bapak pernah ngirim sebuah puisi, 5 puisi dan Bapak dapat duit 500.000. Bapak kirim ke majalah Badan Bahasa. Artinya satu puisi Bapak yang kurang lebih panjangnya tidak sampai 1 halaman itu dihargai 100.000 gitu. Ini kalau kita hitung secara material. Jadi menulis itu pun bisa menghasilkan loh. Bukan hanya ngevlog dan sebagainya, memang ngevlog juga penting, tapi menulis juga penting dan dia juga bisa menghasilkan. Bapak juga membuat sebuah novel, kumpulan cerpen. Kebetulan kumpulan cerpen yang Bapak buat ini juga berbarengan dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kak Galih Pramudianto, seorang sastrawan. Oke, Kakak, Bapak perlihatkan. Nah, ini salah satu tulisan Bapak, kumpulan cerpen judulnya Kelas Melamun. Di sini penulisnya ada Faisal Fatur, Farkan Sutansia, Galih Pramudianto, dan Reza Denina. Salah satu yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini adalah Kak Galih Pramudianto. Sekedar informasi, jadi untuk kegiatan kita hari ini, kita akan berlangsung selama 3 hari. Untuk kegiatan pertama mengenai kiat menulis dan menerbitkan sebuah buku. Hari keduanya kita belajar komik digital nanti sama Kak Amira. Kak Amira itu adalah alumni SMPN 58 Jakarta, namun prestasinya banyak sekali. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai numerasi. Yang tadi Bapak bilang berkaitan dengan algoritma dan sebagainya, itu juga penting sekali untuk kita ketahui. Satu lagi biar kalian termotivasi, mungkin Bapak akan berbagi pengalaman terlebih dahulu. Jadi Bapak juga pernah, Bapak itu dulu waktu zaman kuliah sering sekali ikut lomba-lomba, khususnya dalam lomba menulis. Bapak ikut lomba cerpen. Bapak ini juara provinsi, bukan juara provinsi, juara nasional. Jadi Bapak juara nasional tingkat mahasiswa, juara 3 tingkat nasional. Itu Bapak dari modal menulis cerpen, Bapak itu dibiayai untuk pergi ke Sulawesi Tenggara. Hotelnya gratis, dapat uang makan, dapat uang jajan dari sana selama 1 minggu, hanya demi untuk lomba menulis cerpen mewakili DKI Jakarta. Jadi, seperti yang tadi Bapak bilang, menulis pun bisa menghasilkan materi. Bahkan banyak penulis-penulis zaman sekarang itu yang karya-karyanya diadaptasi menjadi sebuah film. Mungkin kalian tahu, nanti kita cerita tentang hari ini itu kan awalnya dari sebuah tulisan. Atau kalau kita mau merujuk ke 10 tahun belakangan, mungkin kita mengenal ada yang namanya Laskar Pelangi dan sebagainya. Itu semua berawal dari sebuah tulisan. Atau Harry Potter pun juga berawal dari sebuah tulisan, yaitu yang ditulis oleh J.K. Rowling. Jadi menulis itu kegiatan yang sangat penting. Menulis itu adalah merawat peradaban.
Kita juga bisa menjadikan menulis sebagai self healing atau media penyembuhan diri kita. Kalau kita depresi, kita cemas, kita gelisah, kita bisa menjadikan media tulisan menjadi pelepas, menjadi pembebas kita, menjadi pembebas perasaan kita. Kita bagikan kepada orang lain untuk dibaca. Rasa senang ketika tulisan kita dibaca itu akan memunculkan endorfin dalam diri kita. Kita tidak akan gelisah lagi, kita tidak akan sedih lagi. Jadi itu pentingnya sebuah menulis. Oke, nah setelah jadi Bapak hanya memberikan pengantar, nanti mungkin hal lebih dalamnya, hal lebih menariknya nanti akan disampaikan oleh Kak Galih Pramudianto. Baik, untuk rangkaian kegiatan kita selanjutnya akan ada sepatah dua patah kata yang akan diberikan oleh Ibu Rohani kepada Bu Rohani selaku Kepala SMP 58 Jakarta, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar, Pak? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Salam sehat. Salam semangat. Waalaikumsalam, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber kita, Mas Galih, Ibu panggil Mas ya, karena masih muda sepertinya itu. Mas Galih Pramudianto, dan yang saya hormati perwakilan pengurus MGMP Bahasa Indonesia, yang saya hormati panitia kegiatan pelatihan literasi dan numerasi bagi siswa, yang saya hormati Kasatelak SMP Negeri 58 Jakarta, Bapak Rudi Hidayat, yang saya hormati Kepala SMP Taufik atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Teknik SMP Negeri 58 Jakarta dan SMP Taufik, serta yang Ibu banggakan dan Ibu harapkan siswa-siswa SMP Negeri 58 dan SMP Taufik. Puji syukur marilah senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat sehat sampai hari ini. Kita berada dalam ruangan virtual dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan literasi dan numerasi bagi siswa. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Farhan, diberikan pengantar bahwa kegiatan ini memang sekolah rancang atau panitia rancang khusus buat kalian anak-anak. Selanjutnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan dan merencanakan kegiatan ini sehingga pada hari ini bisa terlaksana. Semoga nanti lancar sampai pada akhir. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bisa hadir mengikuti kegiatan ini untuk berbagi kepada siswa-siswa kami dan juga guru-guru SMP 58 dan SMP Taufik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan diri siswa SMP Negeri 58 dan SMP Taufik yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Farhan sebelumnya, bahwa dengan kegiatan literasi ini untuk kalian sangat banyak manfaatnya. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Farhan. Ibu berharap kegiatan ini merupakan titik awal bagi anak-anak untuk menggali potensi yang ada pada kalian. Ibu berpesan kepada anak-anak, ikuti kegiatan ini dengan baik dan maksimal, sehingga di samping kompetensi akademik yang kalian kembangkan, kalian juga bisa kembangkan potensi non-akademik yang bisa berjalan beriringan, yang suatu saat nanti akan bermanfaat untuk kehidupan di masa depan kalian. Kegiatan ini mungkin masih banyak kelemahan dan kekurangan, yang nanti akan dijadikan evaluasi ke depan untuk lebih baik dengan materi yang berbeda. Ya, Ibu ucapkan selamat mengikuti kegiatan anak-anak, semoga bermanfaat, semoga nanti kalian
bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Demikian sambutan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semuanya semangat sampai nanti 3 hari ke depan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rohani. Selanjutnya, sambutan dari tamu kehormatan kita, Ibu Dwi Juni, selaku pengurus MGMP Bahasa Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Dwi Juni, dipersilahkan. Terima kasih Pak Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 58, Ibu Rohani SPD, juga Kepala SMP Islam At-Taufik atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber Mas Galih Pramudianto. Kelihatannya kalau lihat Pak Farhan masih muda, berarti Mas Galih pun pasti muda. Usianya pasti di bawah dari saya. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 58, juga SMP At-Taufik. Kemudian yang kami hormati Kasatwak SMP Negeri 58, juga yang Ibu banggakan seluruh peserta didik dari SMP Negeri 58 dan juga dari SMP Islam At-Taufik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini, walaupun dengan cara Zoom seperti ini, masih bisa bertatap maya. Nah, yang paling utama adalah rasa sehat atau badan yang sehat, karena dengan badan yang sehat, segala aktivitas bisa dilakukan. Baiklah, hadirin yang kami hormati, dari pengurus MGP menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih atas segala kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 58 ini yang berkolaborasi dengan SMP Islam At-Taufik. Karena apa yang dilakukan tentu semuanya adalah untuk kebaikan kalian anak-anakku. Seperti tadi Pak Farhan bilang, Pak Farhan itu suka menulis. Ternyata dari menulis menjadi sebuah yang kalau ditemukan bisa jadi sebuah profesi yang pada akhirnya Pak Farhan saja bisa mendapatkan finansial. Nah, terbayarkan dari apa yang bisa dibuatnya. Artinya di sini ya, kalian pun pada hari ini harus dengan penuh semangat, dengan serius menekuni atau mendengarkan apa yang disampaikan. Karena kalian masih di jenjang pendidikan SMP, perjalanan kalian masih panjang, artinya potensi kalian masih bisa untuk digali. Ya, karena dari menulis seperti juga tadi disampaikan, ternyata kalau orang mau jadi seorang yang buat YouTube dan YouTuber dan sebagainya, semua perlu konsep ya Pak Farhan. Nah, Betul. ketika di konsep itu kan pakai menulis. Nah, dengan menulis itu tadi, cikal bakal kalian untuk melakukan segala sesuatu. Entah itu mau jadi penulis saja, entah mau jadi YouTuber, atau jadi selebgram, semua punya konsep. Ya, ada konsepnya. Tidak main bicara begitu saja, tidak main ngomong begitu saja, terus cari-cari bahan yang untuk dijadikan sebagai bahan di dalam YouTube itu, tapi semua sudah terkonsep. Nah, konsepnya itu dengan cara ditulis. Karenanya kalian harusnya sangat senang sekali dengan kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 58 ini. Dan juga dari MGMP juga selalu ada kegiatan, yaitu belum lama ini ada satu siswa satu buku. Jadi diharapkan setiap siswa bisa membuat atau diadakan pelatihan untuk membuat satu buku. Nah, begitu juga untuk Bapak dan Ibu gurunya. Nah, di sini pun sebenarnya kami juga bangga karena sudah ada Pak Farhan yang juga bisa
merintis itu semua. Ternyata Pak Farhan juga mencintai menulis. Mudah-mudahan ini juga membuat semua peserta didik yang ada di SMP 58 lalu bisa berkolaborasi dengan SMP Islam At-Taufik untuk bisa membuat satu kegiatan. Kegiatannya ya mungkin dengan literasi ya Pak. Nanti dengan seperti itu bisa ditindaklanjuti dari narasumber yang ada sekarang, sudah dapat masukan lalu ditindaklanjuti menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Ya, menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang pada akhirnya nanti semua kegiatan anak-anak bisa tertampung untuk mereka yang sudah mulai mencintai untuk menulis. Ya, mungkin dari yang sederhana, kalau di kelas 7 itu ada pembelajaran tentang pantun, mungkin bikin pantun dulu dari yang kecil-kecil. Ketika pantun sudah jadi, meningkat ke yang lebih besar lagi. Yang pada akhirnya nanti anak-anak menjadi banyak penulis-penulis handal yang akan tercipta. Nah, kita tahu W.S. Rendra. W.S. Rendra sudah tiada, tetapi karyanya tetap abadi. Siapa sih yang nggak kenal? Berapa banyak puisi yang sudah dibuat? Begitu menarik semua puisi-puisinya. Ya, jadi dari sini saya mengharapkan kepada seluruh peserta didik, ya, ayo ikuti kegiatan ini dengan baik, ya, karena resep sukses itu kan kita harus belajar, ya, belajar ketika orang lain tertidur, bekerja ketika orang lain malas, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Jadi artinya ketika ada kesempatan seperti ini, ayo gunakan sebaik-baiknya, ya, gunakan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan. Karena dengan fokus, dengan tekun, dengan mau belajar, dengan berani mencoba, pasti kalian akan bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Ya, jadi pelatihan literasi dan numerasi ini merupakan langkah awal untuk kalian mencoba membuka cakrawala berpikirmu tentang seperti apa sih menulis itu. Nah, saya yakin nanti dari Mas Galih pasti punya trik, punya cara yang membuat kalian jadi tertarik. Ya, jadi tertarik, jadi punya keinginan untuk aku mau menulis, aku mau mencoba. Ya, dan jangan takut salah. Begitu ya Pak Farhan ya. Jangan takut salah. Pokoknya tulis aja. Tadi kata Pak Farhan, menulis itu mengungkapkan rasa. Apalagi anak-anak sekarang yang kayaknya banyak yang galau ya Pak Farhan. Ini banyak yang suka galau. Nah, yang galau-galau itu bisa dituangkan. Terus nanti kalau sudah dicoba ditulis, ya tulis saja dulu. Ya, nggak usah takut salah. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini banyak memberikan manfaat buat seluruh peserta didik yang ada di SMP Negeri 58 dan juga di SMP Islam At-Taufik dan terus akan berlanjut. Sehingga nantinya akan muncul penulis-penulis handal alumni SMP 58, Negeri 58 dan alumni SMP Islam At-Taufik. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk Ibu Kepala SMP Negeri 58, kami bangga dengan apa yang sudah Ibu lakukan beserta seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah, karena ini merupakan ya cara kita untuk setelah mengisi kegiatan penilaian akhir semester dilakukan, ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Iya. Ya, itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mau pantun dikit boleh ya Bu, Pak, boleh, dan Bu, anak-anakku. Keliling mall buat kaki jadi pegal. Lebih enak duduk-duduk di pinggir pantai. Ayo semangat generasi milenial. Ikuti pelatihan ini dengan serius namun santai. Virus corona masih menggeliat. Jangan abai dalam berbuat. Ikuti pelatihan ini dengan semangat. Ilmu didapat pasti banyak manfaat. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Juni atas pemberian motivasi kepada seluruh siswa SMP 58 Jakarta dan juga SMP Islam At-Taufik. Semoga dari hasil pelatihan ini Bapak sangat berharap sekali mungkin 1 bulan, 2 bulan kemudian akan tercipta sebuah buku, sebuah karangan dari siswa-siswi SMP 58 Jakarta dan juga SMP Islam At-Taufik. Baik, Amin. sekarang kita masuk ke materi utama kita, ke tamu utama kita, yaitu Kak Galih Pramudianto. Namun sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan dulu siapa sih Kak Galih ini? Baik, sebentar. Oke, apakah layar Bapak sudah muncul? Sudah muncul ya? Oke, jadi siapa sih Kak Galih ini? Kak Galih Pramudianto adalah seorang penulis dan founder platform penakota.id. Jadi Kak Galih membuat sebuah website namanya penakota.id ini untuk menampung tulisan-tulisan dari berbagai macam latar belakang, boleh mengirim tulisannya ke penakota.id. Bahkan kalau tulisannya sangat bagus sekali atau sangat baik sekali, itu Kak Galih bisa ada fee-nya, semacam fee atau semacam bayaran kepada kalian yang kalau tulisannya tuh bagus banget, sesuai dengan isu atau permasalahan yang memang lagi diinginkan oleh penakota.id. Oke, selanjutnya Kak Galih juga menyusun sebuah kumpulan puisi, buku. Yang pertama adalah Skenario Menyusun Antena pada tahun 2015 dan Asteroid Dari Namamu pada tahun 2019, dan untuk buku Asteroid Dari Namamu pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi memang Kak Galih ini prestasinya lebih banyak istilahnya daripada paparkan. Begitu juga tulisan-tulisannya itu lebih banyak sekali. Nah, ini rincian prestasi-prestasi Kak Galih mewakili Indonesia di Majelis Sastra Asia Tenggara 2020, juga sebagai penerima awardee Arcaria Sastra 2019 dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, awardee beasiswa menulis fiksi Tempo Institute 2016. Kak Galih juga membuat film pendek berjudul Loyal dan mendapat penghargaan di MURI, Museum Rekor Indonesia. Dan ini berbagai prestasi-prestasinya, kumpulan-kumpulan juaranya selama Kak Galih berkarir dalam bidang penulisan. Baik, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih lanjutnya, nanti kalian boleh tanya kepada Kak Galih, gimana sih tips-tips menulis yang baik, bagaimana cara menerbitkan sebuah buku. Jadi Bapak harap ketika nanti Kak Galih menyampaikan materi, kalian wajib banyak bertanya agar kalian bisa membuat sebuah karya yang sangat baik, atau bahkan bisa mengalahkan Kak Galih nanti ke depannya. Harapan Bapak seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Bapak persilakan kepada Kak Galih Pramudianto. Kepada Kak Galih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Pak Farhan? Terdengar, Kak. Terdengar. Oke. Terima kasih, Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Bapak dan Ibu Guru dari SMP Negeri 58 Jakarta dan SMP Islam At-Taufik. Anak-anakku semua yang kakak banggakan, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar menulis, ya. Menulis itu pertama harus menyenangkan, ya. Hal yang harus dilakukan itu pertama menyenangkan dan kalian punya minat yang tinggi. Nah, sebelumnya izinkan kakak untuk share screen. Ya, sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak, sudah. Terima kasih, Pak Farhan. Oke, nah sebelumnya kakak ingin tahu nih, ya, kakak ingin tahu pendapat teman-teman semua. Ya, di sini ada sebuah visual di tengah hutan, ya, ada perpustakaan, lalu di atasnya ada sungai membentang panjang. Nah, kakak minta teman-teman perwakilan siapa ya mau berkomentar, bagaimana perasaan kalian bila kalian berada di sebuah hutan tersebut.
Boleh dengan bersuara, pakai suara lisan, atau tulis di kolom komentar boleh. Sebelum kita mulai masuk ke materi ya, nah kira-kira perasaan kalian seperti apa nih? Atau bingung, takut, atau malah mungkin menyenangkan, dikelilingi oleh buku-buku dan alam. Nah, dari teman-teman sendiri bagaimana perasaannya? Boleh perwakilan nih, teman-teman siapa yang ingin berkomentar. Karena berkaitan dengan menulis ya, berkarya, itu pastikan teman-teman itu punya minat, punya rasa ingin berkarya, punya rasa ingin memiliki sebuah buku ya. Nah, ini mulai dari awal dulu nih. Ini. Siapa? Boleh teman-teman? Boleh di kolom komentar ditulis singkat saja atau perasaannya bagaimana? Senang, bingung, takut, bahagia atau apa? Boleh sebelum kita masuk ke materi nih. Ya, yang mau komen boleh pakai emoticon angkat tangan dulu. Nanti ya Pak Farkan buka mic-nya. Oke. Silakan Rio Febrian. Menurut saya sih tenang itu, Pak. Senang Tenang. ya? Tenang, Bu. Tenang. Ya, tenang. Terima kasih Rio ya. Suasananya tenang, berada di hutan, dikelilingi oleh buku-buku ya, kembali ke alam, lalu dikelilingi oleh ilmu pengetahuan. Terima kasih Rio. Nah, di sini judul kita hari ini mengabadikan karya ya, seperti yang Pak Farhan tadi sudah sampaikan ya. Bagaimana nanti kita akan menulis. Nah, tips-tipsnya nanti akan kakak beritahu secara lengkap. Hari ini ya, ada 2 topik yang akan kita bahas, yaitu menulis cerita, formula menulis cerita, dan formula menulis puisi. Nah, sebelum masuk ke materi, nah kita sini bisa lihat dulu sekilas tentang bahasa Indonesia. Mengapa sih bahasa Indonesia itu penting untuk kita pelajari sebelum masuk nanti kita ke cerita dan puisi? Nah, ternyata bahasa Indonesia berpotensi nih ya, jadi bahasa pengantar di Asia Tenggara. Lalu juga berpotensi untuk memenuhi bahasa internasional. Berikutnya, ya di luar negeri bahasa kita pun dihargai ya, di Australia, di Peru, di Vietnam, dan berbagai negara lainnya. Bahasa kita itu sangat dihargai, dan kita sebagai generasi muda itu perlu bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, ini salah satunya juga ya, Jakarta sebagai tuan rumah Kongres Penerbit Internasional. Lalu media Jerman soroti Republik Indonesia yang jadi tamu kehormatan ya, tamu kehormatan Frankfurt Book Fair di Jerman. Jadi kita harus percaya diri ya dengan karya-karya sastra yang ada di Indonesia. Nah, salah satu penulis Indonesia juga nih, Eka Kurniawan, penulis pertama Indonesia yang masuk nominasi Man Booker International Prize. Penghargaan ini seperti kalau misalnya kita asosiasikan atau hubungkan dengan sepak bola misalnya ya, teman-teman ya, ada namanya penghargaan Ballon d'Or gitu ya, penghargaan pemain terbaik dunia atau pemain terbaik Eropa. Nah, ini termasuk nih, salah satu penulis Indonesia ternyata masuk dalam nominasi. Jadi kebanggaan ya. Dan ini juga konsep Trigatra ya, teman-teman mungkin sudah memahami ya, bagaimana utamakan bahasa Indonesia, lalu lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Jadi meskipun kita memahami bahasa Indonesia penting, tapi kita juga harus melestarikan dan mempelajari bahasa asing. Seimbang jadinya. Ya, berikutnya ini ragam literasi dasar ya. Hal yang nanti kita akan pelajari sebenarnya ini semua dari baca tulis sampai literasi budaya itu secara tidak langsung akan mencakup ya. Apalagi di pertemuan terakhir juga di hari ketiga kalian akan bertemu dengan literasi numerasi. Nah, ini hal yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Mengapa sih kita menulis? Apa pentingnya menulis kira-kira? Nah, setiap orang itu punya alasan ya. Dan alasan tersebut itu langkah awal nih untuk kita mulai. Misalnya, untuk menuangkan gagasan, pikiran, keresahan dalam diri. Misal teman-teman sedang ada perasaan sedih, gundah gulana, atau mungkin bahagia. Nah, itu bisa dituangkan dengan tulisan. Jadi produktif gitu. Jadi ketika sedih itu bisa menghasilkan karya yang produktif ya. Jadi hal yang sangat menarik dari menulis itu. Nah, yang tadi juga sudah dipaparkan ya oleh Pak Farhan ya, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia ternyata akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Artinya, ketika kita punya karya, ketika kita punya tulisan, pemikiran kita, gagasan kita, itu akan dibaca, akan dilihat, akan dikenang oleh generasi berikutnya. Ya, menulis itu memang mudah, tapi kita juga bisa menulis yang bagus. Itu butuh berdarah-darah atau proses. Ya,
Nah, caranya adalah lahap membaca, produktif menulis kemudian. Nah, tadi alasan lagi ya, mengapa sih kita menulis? Ternyata, teman-teman, kita harus tahu juga bahwa teknologi yang saat ini, ya, yang saat ini kita pakai, dari mulai handphone, ya, helikopter, kapal selam, tenaga atom, dan lain-lain, itu ternyata berawal dari fiksi atau karya sastra, dari buku. Ya, sebelum menjadi barang yang kita pegang saat ini, handphone, laptop, dan sebagainya, itu bermula dari fiksi, dari karya sastra. Nah, dari imajinasi dituangkan menjadi sebuah produk. Itulah kekuatan dari tulisan. Nah, di sini juga ya, penghargaan Nobel. Jadi, pelajaran sastra, pelajaran bahasa, ya, itu setara dengan fisika, fisiologi, kedokteran, perdamaian, dan ekonomi. Jadi, ada penghargaannya di tingkat internasional, di tingkat dunia ya, apalagi di tingkat Indonesia juga ada banyak sekali penghargaan-penghargaan untuk itu. Jadi tidak ada yang sia-sia dari belajar sastra atau menulis, gitu ya. Dan kakak percaya teman-teman itu pasti kreatif dan unik. Ya, jadi setiap orang itu dapat menulis. Setiap dari kita itu individu pasti dapat menulis karena punya kecerdasan yang beragam, ya, keunikan yang beragam. Dari mulai memahami karakter orang lain, misalnya kecerdasan interpersonal, kecerdasan memahami alam, ya, berbagai hal kecerdasan lainnya itu menunjang kalian untuk menulis, ya. Dan di sini juga ada roda perasaan nih. Ya, roda perasaan artinya ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang sedih, galau, kita tidak bisa menyangkal itu. Itu alami, natural manusia itu pasti pernah mengalami sedih, bahagia, bingung, takut, dan lain-lain. Itu harus kita pahami. Kita mengenal diri sendiri bahwa itu adalah proses yang alami dalam kehidupan kita, ya. Apalagi masih remaja, masa-masa untuk transisi nih menuju dewasa awal gitu ya, masa-masa remaja. Itu hal yang wajar, tapi emosi itu, perasaan-perasaan itu sebenarnya bisa dituangkan menjadi hal yang positif, yaitu dengan karya gitu ya, dengan tulisan gitu. Nah, ada ungkapan nih teman-teman ya, bahwa misalnya nih, ada pertanyaan seperti ini, kamu sedang apa? Ini nih lagi nunggu ide gitu. Nunggu ide kira-kira itu lebih baik menunggu ide atau menjemput ide dari teman-teman? Kira-kira lebih baik menunggu atau menjemput ya? Nah, lebih baik kita aktif menjemput ide gitu ya. Banyak sekali cara untuk menjemput ide. Ya, dari kita mulai membaca buku ya, novel, puisi, cerpen, mendengarkan podcast atau siniar ya, menyimak, melihat, diskusi. Nah, itu caranya banyak sekali untuk mendapatkan ide. Nah, terkait ini, kira-kira kakak ingin tanya ke teman-teman. Boleh nanti siapapun untuk berkomentar ya, seperti tadi teman sudah memberikan pendapat. Nah, apakah betul Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, pernah mengatakan hal yang demikian di gambar? Kira-kira. Boleh, nanti kasih komentar, silakan. Raise hand lalu bersuara. Apakah betul ya Bapak Soekarno pernah mengatakan hal demikian? Silakan dari Christian Cahyo Prasetyo. Boleh. Christian. Apakah betul ya? Silakan Christian. Enggak pernah, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Betul. Terima kasih Christian, betul ya. Jadi ini penting kita untuk memahami informasi ya teman-teman ya. Informasi banyak sekali sekarang ini. Kalau dulu ya di zaman-zaman awal misalnya di 2008 sampai 2011 ketika kakak SMA gitu ya. Informasi mungkin tidak sebanyak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang informasi itu seperti tsunami, datang menghampiri kita. Nah, bagaimana kita itu bisa memfilter? Apakah betul nih ungkapan tersebut? Apakah betul nih tulisan tersebut sumbernya dari mana? Nah, perlu kita riset. Jadi, Pak Soekarno tidak pernah mengatakan ini gitu ya. Jadi ini sebuah satir, sebuah sindiran supaya kita lebih kritis dalam membaca, gitu ya. Nah, ini nih kita sekarang akan coba praktik teknik menulis nih teman-teman ya. Apa yang akan diungkapkan dan bagaimana sih cara mengungkapkan sebuah tulisan gitu ya. Nah, kita mulai dari ide cerita untuk prosa. Bisa cerpen atau novel. Ini bisa berlaku untuk cerpen dan novel ya. Ini formula memulai sebuah cerita. Yang pertama ini. Mulai dari premis. Nah,
Premis itu dasar pemikiran kita untuk membuat cerita. Sederhananya seperti ini. Siapa, ya, bisa dilihat, ingin apa, dan terhambat oleh apa. Itu formula yang paling mudah untuk membuat cerita. Jadi kalau bingung, Pak, saya bingung deh kalau mau buat cerita tuh mulainya gimana gitu. Saya pernah buat cerita A, tapi tokoh A-nya ini bingung. Di akhirnya itu dia kemana-mana, nggak sampai di ending. Konfliknya juga saya bingung, Pak, cara mulainya gimana. Nah, ini kita bisa mulai dengan ini. Siapa, ingin apa, dan terhambat oleh apa. Contohnya seperti ini. Ya, boleh teman-teman volunteer, silakan. Boleh Christian, boleh teman-teman yang lain bacakan contoh premis ini. Ya, jadi ada siapa, yaitu si Andi punya tujuan nih, tujuannya ingin pergi ke pasar. Nah, boleh tolong bacakan, teman-teman. Raise hand lagi, Nak. Silakan raise hand lagi. Yang bersedia untuk membaca. Mana nih raise hand-nya kok nggak ada, Nak? Ayo, nah, Christian, silakan. Silakan, Christian. Contoh premis. Andi ingin pergi ke pasar untuk membeli beras, tujuan. Namun saat berada di pasar, dompetnya dicopet maling, konflik atau hambatan. Hingga akhirnya Andi berhasil menangkap maling tersebut dan membawanya ke kantor polisi tanpa main hakim sendiri. Akhir cerita. Oke. Terima kasih, Christian. Ya. Nah, ini jadi di sela-sela materi, jadi kalian pun akan langsung mencoba untuk praktik ya, untuk praktik menulis. Nah, jadi bisa kita lihat ya, ada tokoh yaitu bernama Andi, punya tujuan nih. Si Andi pengen pergi ke pasar untuk membeli beras itu ya. Tapi saat berada di pasar, dia punya konflik, punya hambatan. Dompetnya dicopet. Tapi dia tetap tenang dan akhirnya dia mengejar maling tersebut dan membawanya ke kantor polisi tanpa main hakim sendiri. Nah, ini contoh nih dari kakak. Gitu ya. Ada tokoh, ada tujuan, konflik, dan akhir cerita. Ini kira-kira hanya beberapa kalimat ya, tidak terlalu panjang. Nah, ketika kalian sudah mampu menulis premis seperti ini, akan lebih mudah tuh untuk bikin cerpen ya kan? Akan lebih gampang tuh untuk buat cerpen karena sudah ada formulanya, sudah ada patokannya gitu ya. Nah, di sela-sela kalian memahami materi ini, kita bisa langsung praktek nih ya. Nanti sepanjang latihan ini ada 4 latihan, ini latihan pertama, nanti masih ada 3 latihan lagi. Nah, bisa kita mulai. Nanti boleh ditulis di kolom chat atau boleh langsung secara lisan gitu ya. Silakan, kakak kasih waktu mungkin 2 menit bisa untuk membayangkan atau memahami dulu dari formula ini ya. Siapa, ingin apa, terhambat oleh apa. Nah, mungkin pagi-pagi nih, mungkin masih ada yang ngantuk. Nah, sekarang jadi fresh lagi nih, jadi segar lagi nih, jadi fokus nih. Oh, menarik sekali ya, ternyata buat cerita itu ada cara termudahnya nih, gitu ya. Ada cara awalnya dulu. Nah, boleh. Silakan, kakak kasih waktu. Contohnya seperti ini. Bisa ditulis dulu di buku atau di Microsoft Word, nanti bisa disalin ke chat atau dibacakan ya, Nak ya, nanti kalau sudah ada. Jadi silakan anak-anak kita latihan dulu bagaimana menulis sebuah premis cerita. Tadi kalau menurut Kak Galih, premis itu adalah sebuah patokan dalam kita menulis cerita. Sebuah patokan, sebuah inti, gagasan dasarnya. Kita mau nulis apa sih seperti itu. Setidaknya premis memuat 3 hal. Yang pertama ada tujuannya. Jadi si tokoh ini dia tujuannya mau apa. Namun ketika si tokoh sedang berjalan mencapai tujuannya, ternyata si tokoh mengalami konflik. Gitu loh. Nah, ketika ada konflik harus diselesaikan. Nah, bagaimana si tokoh menyelesaikan konflik tersebut? Jadi intinya kalau menurut Kak Gale tadi, cerita tidak akan mungkin berjalan kalau tidak ada konfliknya, tidak ada masalahnya. Nah, jadi kalian di sini membuat 3 hal dasar. Membuat apa tujuan si tokoh, membuat apa masalah yang dihadapi oleh tokoh, dan membuat bagaimana akhir ceritanya, akhir penyelesaiannya. Silakan, Nak. Kolom chatnya sudah Bapak buka ya, jadi misalnya jika sudah ada yang selesai, boleh langsung disalin ke kolom chat
Atau boleh raise hand lagi, nanti Bapak buka mic-nya untuk bisa kalian suarakan tulisan kalian. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman. Teman-teman pun bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman pribadi, ya, dari cerita dari teman misalnya, dari keluarga, dari saudara, atau dari film yang teman-teman pernah tonton, dari buku yang teman-teman pernah baca, gitu ya. Jadi sumber inspirasi, sumber ide itu banyak. Jangan takut ya, jangan takut untuk memulai. Ini kakak sudah kasih formula awal gitu ya, untuk memudahkan, ada template-nya gitu ya. Bisa diikuti saja langsung. Gitu. Jangan takut untuk memulai, jangan pernah takut salah di sini ya. Kita proses untuk menulis, karena dalam proses menulis itu ada trial dan error gitu ya. Ada percobaan, kesalahan itu nggak apa-apa, itu wajar, sangat wajar gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Silakan. Oh, menarik nih. Pak Farhan sudah ada dari teman kita, dari Rio. Rio, ya. ya. Febriansa, wah keren nih. Nah, kakak bacakan ya, coba ya. Udin berjalan ke sekolah. Nah, tokohnya ini Udin ya. Udin sedang berjalan ke sekolah untuk mencari ilmu. Nah, dia punya tujuan untuk mencari ilmu. Untuk berangkat ke sekolah. Nah, ketika si Udin berjalan ya menuju sekolah, ternyata sepatunya menginjak tanah hingga kotor. Ya, sepatunya menginjak tanah hingga kotor. Nah, ternyata itu adalah hambatan atau konfliknya. Hingga akhirnya ia tetap melanjutkan ke sekolah dan mencuci sepatunya sebelum masuk jam pelajaran. Oke, bagus sekali dari Rio. Tepuk tangan. Nah, ini sudah berani memulai dan ini sudah masuk ke dalam formula premis. Sudah berhasil ya. Ada tokoh, punya tujuan, dia menghadapi masalah, hingga akhirnya dia menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa. Terima kasih Rio. Nah, teman-teman, silakan boleh ya, tuangkan juga di kolom chat, silakan. Tapi nanti mungkin kakak tidak bacakan semua ya, karena mengingat waktu dan materi masih ada beberapa materi lagi. Mungkin satu lagi, teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga kumpulkan nanti mungkin ke Pak Farhan ya, untuk hasil menulisnya itu di-save dulu di Word gitu ya, supaya tidak terlupa, supaya tidak hilang. Nanti hasilnya mungkin bisa dikumpulkan. Ya, nanti anak-anak kalian akan diminta untuk mengirim resume dan mengirim karya praktik kalian hari ini. Nanti mungkin linknya sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Jadi wajib sekali untuk mengirimkan hasil praktik kita hari ini. Boleh Ayana, satu ada lagi ya. Satu lagi Christian nanti kakak mungkin? bacakan. Christian sudah? Boleh langsung disalin ke kolom chat ya, Nak, kalau sudah. Jangan malu-malu. Ini dari Rio, bagus sekali ya, sudah berhasil memenuhi unsur formula premis. Ya, teman-teman pun pasti bisa. Jangan takut salah. Karena menulis itu, ya, apalagi karya sastra, itu bukan seperti matematika yang 1 tambah 1 harus sama dengan 2, tidak. Dalam menulis itu ada kemungkinan-kemungkinan lainnya, gitu ya. 1 tambah 1 bisa juga menjadi 3, gitu, kalau dalam karya sastra. Oke, berikutnya nih ya, kakak bacakan, nanti setelah itu kita masuk materi berikutnya ya. Karena cukup kakak bacakan perwakilan saja 2 dulu, nanti untuk materi berikutnya kakak bacakan yang lagi yang lain. Dari Makfira Rahmadania. Sylvia dan keluarga pergi ke taman untuk rekreasi dengan mengendarai mobil. Nah, tokohnya adalah Sylvia, punya tujuan pergi ke taman untuk rekreasi. Namun saat di jalan mereka menabrak seekor kucing. Ada konflik di situ ya, ada hambatan. Hingga akhirnya Sylvia dan keluarganya membawa kucing itu ke dokter hewan terdekat. Nah, ini menarik ya. Ini juga sudah memenuhi unsur. Terima kasih, Makfira, luar biasa. Keren, ini sudah masuk dalam formula premis, hingga akhirnya bawa ke dokter hewan, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, luar biasa. Nah, ini juga ada Omar, Dani bepergian ke suatu mall menggunakan mobil untuk membeli baju dan HP. Tujuan. Ya, tinggal nanti konfliknya ya ditambahkan. Oke, teman-teman, terima kasih dari Kinan, dari Hanifah ya. Nanti ada waktunya kakak bacakan yang lain ya, karena ada beberapa materi lagi nih ya. Terima kasih sudah menulis, luar biasa. Ya, sudah berani untuk memulai. Berikutnya ya, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini keren-keren banget, berarti kalian sudah bisa
jadi penulis handal nih ya, dari SMP sudah dapat untuk menulis. Nah, ini juga cara juga nih untuk menulis sebuah cerita gitu ya. Ada namanya formula bagaimana jika atau what if gitu ya. Nah, ini nanti kita tidak latihan dengan formula ini, tapi ini sebagai referensi ketika kalian ingin menulis sebuah cerita menggunakan konsep what if atau bagaimana jika. Misalnya kisah hikayat Hang Tuah ya. Hikayat Hang Tuah kan bisa kita lihat bagaimana bila tokoh kita diberi pilihan melindungi istana atau sahabatnya sendiri. Jadi formula bagaimana jika ini mengandung sebuah pertanyaan ya, berandai-andai. Berikutnya, bagaimana bila ada 2 bulan menggantung di langit dan dunia tetap berjalan biasa-biasa saja seperti normal. Jadi kayak kisah cerita fantasi ya. Ada 2 bulan menggantung di langit tapi dunia seperti baik-baik saja, tidak ada bedanya. Nah, itu menarik sekali ya. Lalu dari cerpen nih, bagaimana kalau sebongkah mayat dapat hidup kembali? Ya, ternyata ada mayat yang dapat hidup kembali setelah sebuah meteor jatuh di halaman belakang rumah. Jadi mayat tersebut hidup kembali ketika jatuhan sebuah meteor. Nah, itu misalnya masuk ke unsur science fiction ya, atau kisah fiksi ilmiah. Nah, itu bisa tuh. Atau nih dari pengarang Indonesia luar biasa juga, dari A. Nafis. Bagaimana jika Hairil Anwar, Stalin, Gandhi, dan Marilyn Monroe hadir di sebuah forum yang mendiskusikan tentang perdamaian dunia? Wah, menarik sekali ya. Ada beberapa figur-figur legenda yang mungkin sudah tiada. Dia bersatu kembali di sebuah forum diskusi gitu, ngobrol untuk mendiskusikan tentang perdamaian dunia. Ini ditulis oleh A. Nafis. Nah, itulah pengandaian-pengandaian. Kalian bisa menulis dengan formula ini juga. Nah, ini juga cara mengungkapkan ya gaya bahasa atau pembukaan dari sebuah cerita. Nah, dari 4 ini, nah teman-teman boleh baca. Kira-kira yang sudah mainstream, yang sudah sering dipakai, itu yang nomor berapa sih? Nah, boleh teman-teman baca, silakan dalam hati boleh ya. Nomor 1, 2, 3, 4, ya, kira-kira di antara 4 ini yang sudah mainstream, yang sudah sering dilihat, dibaca ya. Nomor berapa kira-kira? Lalu yang kira-kira jarang digunakan yang nomor berapa? Nah, dari sebuah pembukaan cerita itu tuh membuat pembaca itu menarik gitu, fokus kepada cerita. Jadi ketika misalnya nih, ketika kalian datang ke bioskop, tiba-tiba ada film awalnya, tiba-tiba ada bom meledak di suatu adegan, di sebuah tempat gitu ya. Nah, kita sebagai penonton pasti akan langsung fokus kan, yang tadinya masih duduk-duduk, masih main handphone, masih siap-siap untuk nonton, tiba-tiba langsung fokus karena adegan di depan itu langsung action gitu. Nah, begitu juga dengan cerita nih. Awal mula sebuah cerita kita bisa menggunakan teknik untuk mengagetkan pembaca dalam tanda petik gitu ya. Nah, kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini yang sudah mainstream yang mana? Boleh. Yang sudah sering digunakan. Raise hand lagi, Nak, boleh? Boleh. Teman-teman yang lain boleh, silakan. Silakan. Makfira, boleh. Makfira, silakan Makfira. Buka lian, Pes. Nomor 1, Kak. Ya, betul. Terima kasih Makfira. Betul ya, nomor 1 ini sudah sering sekali formula ini digunakan ya. Pada suatu hari, pada suatu pagi, jam waker berbunyi, kokok ayam terdengar nyaring, itu sudah terlalu sering. Nah, dalam menulis cerita, kita butuh hal yang unik, yang beda. Misalnya ini nomor 2. Sebongkah asteroid, ya asteroid benda yang ada di langit, meluncur deras menuju bumi. Nah, tiba-tiba ketika kita baca cerita, wah, tiba-tiba ada sebuah permasalahan nih. Ada asteroid jatuh ke bumi. Nah, itu kan ngeri-ngeri sedap dalam tanda petik gitu kan. Tiba-tiba ada asteroid datang ke bumi. Berikutnya juga nih, hari ini adalah hari pertamaku sebagai seorang pensiunan. Nah, pembaca pasti penasaran, wah, tokoh utamanya sudah pensiun dari pekerjaannya. Kira-kira yang dilakukan si tokoh utama apa ya ketika dia sudah pensiun dari dunia kerja? Misalnya seperti itu. Jadi pembaca jadi tertarik nih dengan sebuah pembukaan cerita yang tidak biasa. Berikutnya juga ini, ya, nomor 5 dan 6. Pada akhirnya mau lele atau ayam atau tempe atau soto, semuanya sama saja akan meledak di jamban. Ini dalam metafora ya, kalau misalnya majas ini menggunakan majas hiperbola ya, berlebihan, yaitu meledak di jamban gitu ya. Artinya ternyata hal yang kita makan semua akan bernaung ke toilet, ke kamar mandi gitu ya, dan menggunakan majas hiperbola. Nah, lalu nomor 6, ini punya kakak dari cerpen kakak, namaku Roger. Setidaknya demikianlah rekanku Nolan memanggilku. Aku adalah sebuah komputer, ya, sementara Nolan adalah seorang developer dan praktisi di bidang kecerdasan buatan. Nah, ternyata nomor 6 ini menggunakan majas apa kira-kira? Ada yang tahu? Benda mati seperti seolah benda hidup?
Ayo, Ya. pelajaran bahasa Indonesia ini. Benda mati seolah seperti benda hidup. Jadi benda mati seolah bisa bicara gitu ya. Ya, Makfirah, coba apa? Makfirah, silakan. Aku adalah sebuah komputer. Ternyata komputer bisa bicara nih. Oh, Christian Cahyo, Christian coba. Pakai majas apa ya? Majas personifikasi. Personifikasi. Terima kasih, Christian. Betul sekali ya. Dengan personifikasi, jadi benda mati seolah seperti hidup, dia bisa bicara. Nah, kalian bisa menggunakan konsep seperti itu, ya. Nah, lalu ini juga ada beberapa cara nih ketika kalian merasa buntu atau bingung memulai sebuah cerita. Ada writer's block istilahnya, mandek idenya nih. Jadi sebenarnya ketika kita buntu ide, kita bisa cari cara. Ya, kita lihat aja di sekeliling kita, di kamar kita, di rumah kita, di teras kita. Misal di teras itu ada sepeda, tulis sepeda. Satu lagi ada pot bunga, tulis pot bunga. Satu lagi ada buku, tulis buku. Nah, dari 3 kata yang berbeda itu, kalian bisa kembangkan jadi sebuah paragraf. Ya, jadi hal yang mudah dari menulis itu adalah sebenarnya kita bisa melihat lingkungan sekitar kita. Ya, dengan mendeskripsikan apa sih yang ada di depan kita bisa kita tulis. Ya, tulislah apa yang kalian ketahui dengan dekat, ya, dengan dekat, lekat dan erat. Itu cara mudahnya. Nah, tadi menulis sebuah cerita, ya. Nah, sekarang kita masuk pada puisi nih, teman-teman. Ya. Nah, kita ada 2 materi, cerita dan puisi. Sekarang kita masuk ke puisi. Nah, mungkin teman-teman sudah sering melihat gambar meme ini ya. Nah, diksi pada puisi ya. Kata itu adalah segalanya dalam sebuah puisi dan kita harus selektif. Harus memilih kata itu ya. Itu adalah langkah utama, langkah awal. Nah, diksi itu artinya pilihan kata ya, kita memilih kata. Nah, contohnya nih, ini luar biasa sekali ya, teman-teman. Ada penulis cilik, penulis muda ya, bernama Abinaya Gina Jamela. Dia menulis buku puisi berjudul Resep Membuat Jagat Raya. Ini ketika dia menulis ini masih SD nih. Ya, masih SD kelas 4 atau kelas 5 ya. Bisa kita lihat, teman-teman kalau kepo atau ingin tahu bisa cari juga di Google ya, Abinaya Gina Jamela. Dia menggunakan diksi-diksi yang luar biasa ya, masih SD saat itu ketika menulis itu menggunakan diksi proton ya. Istilah dari IPA ya, proton gitu ya. Lalu ada meteor gitu ya. Gunung Merapi, Jagat Raya Kosong, luar biasa sekali gitu ya. Seusia SD mampu menulis sebuah puisi dengan istilah sains atau IPA. Nah, teman-teman pun bisa cari seperti itu ya. Nah, ini buat inspirasi. Ya, wah. Nah, kita masuk sekarang kita ke latihan kedua, teman-teman ya. Kita masuk ke latihan kedua. Menulis cukup 1 larik dulu, ya, 1 larik atau 1 baris ya. Tidak perlu 1 bait secara panjang, cukup 1 baris. Menggunakan unsur personifikasi atau benda mati seolah seperti benda hidup mampu berbicara. Contohnya seperti ini. Aku adalah, ya, tambahkan unsur benda atau sesuatu, tambahkan kondisi atau aktivitas, tambahkan tempat. Cara mudahnya seperti ini. Silakan lihat di bawah. Aku adalah buku yang tergeletak di rak. Ya, unsur bendanya adalah apa? Buku ya. Kondisinya apa? Tergeletak. Tempatnya di mana? Di rak. Atau yang kedua, aku adalah puisi, ya, unsur benda atau sesuatu. Berarti ini puisi sesuatu ya. Lalu yang kau baca setiap hari, ini kondisinya yang dibaca setiap hari. Tempatnya di mana? Di media sosial Goodreads misalnya. Nah, gitu. Jadi cukup 1 larik atau 1 baris singkat saja. 1 baris ya. Kalau di cerpen atau cerita kan biasanya menyebutnya kalimat ya, tapi kalau di puisi itu larik atau baris. Jadi sama saja tidak terlalu jauh beda ya, kalimat antara larik dan baris. Tapi kalau kalian bingung larik atau baris apa, cukup deh buat 1 kalimat deh intinya gitu. Dengan formula ini silakan. Nanti Silakan boleh langsung. di kolom chat ya. Boleh langsung disalin ke kolom chat ya, Nak. Ini cara mudah untuk memulai nih menulis sebuah puisi. Cukup 1 baris saja supaya tidak terlalu lama ya. Nah, ini formulanya seperti ini. Oke, terima kasih dari Thalia. Aku adalah lirik yang kau nyanyikan setiap hari. Wow, luar biasa. Thalia, berikutnya dari Marcel. Aku adalah papan iklan yang kamu baca setiap hari di pinggir jalan. Wow, luar biasa. Ini menarik ya secara imajinasi ya. Berandai seperti papan iklan, seperti lirik, itu sangat imajinatif dan itu keren banget. Keren-keren luar biasa ya. Teman-teman dari SMP 58 dan SMP Islam Taufik luar biasa kreatif-kreatif ya. Ini bisa langsung kalian tulis. Terima kasih ya sudah menuliskannya. Oke, berikutnya
Dari Sultan. Aku adalah jempol yang sering kau gunakan untuk merosting. Oke. Ini istilah ini ya, stand up comedy mungkin ya. Kritik sosial tuh Kak Galih. Kritik sosial, betul ya. Iya. Luar biasa Pak Farhan ya. Oke, dari Kinan. Aku adalah bunga yang kau sirami setiap hati atau setiap hari mungkin ya. Bagus Kinan, oke. Berikutnya, dari Pasya. Aku adalah buku yang sering kau gunakan untuk menulis. Oke, terima kasih teman-teman ya. Dari Naya juga ada, aku adalah handphone yang setiap hari kalian gunakan. Menarik, luar biasa. Oke, berikutnya ya. Yang penting kalian sudah tahu formula yang kedua, latihan kedua. Nanti bisa kalian tulis di Word. Kalian save, jangan sampai hilang. Nanti bisa dikumpulkan ya di akhir. Nah, tadi sudah masuk ke latihan 2. Sekarang kita coba nih teman-teman. Latihan yang ketiga. Menulis puisi dengan formula aku ingin. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan puisi aku ingin, puisi Pak Sapardi. Nah, kita bisa juga menggunakan formula itu untuk menulis. Yang pertama, ya, sebuah aktivitas atau cita-cita, pilih salah satu. Berikutnya, ada unsur warna atau benda yang berwarna. Dan terakhir, sebuah tempat, pilih. Jalan, desa, kota, negara, benua, pilih salah satu. Atau mungkin tempat yang imajinatif, itu juga boleh. Contohnya seperti ini. Ya, jadi buatnya, kalau tadi satu larik atau satu baris, nanti bisa sekarang 2 larik atau 2 baris, gitu ya. Ini kan baris pertama, berikutnya bawahnya baris kedua. Jadi boleh bikin 2 baris. Contohnya seperti ini ya. Aku ingin terbang. Aku ingin terbang berarti aktivitas atau cita-cita kira-kira. Nah, mungkin cita-cita bisa ya. Aku ingin terbang dengan pesawat merah putih. Nah, benda yang berwarna ya. Jadi ini aktivitas atau cita-cita. Pesawat merah putih itu benda yang berwarna. Lalu tempatnya di halaman masa depan. Nah, tempatnya boleh tempat nyata secara fisik atau tempat imajinasi. Berikutnya, aku ingin menari. Ya, aktivitas dengan selendang hijau, benda berwarna, tempatnya di mana? Di angkasa. Lalu, aku ingin bernyanyi, aktivitas, ya, suara emas, unsur yang berwarna, gitu ya, di panggung yang megah itu tempatnya. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Silakan dipikir-pikir dulu, dibayangkan dulu, dirasakan dulu, nanti boleh langsung tulis. Wah, menarik sekali ya. Di sini teman-teman sudah tuliskan di kolom chat. Tadi ada dari Christian, ada dari Zultias, aku adalah lilin yang selalu menerangi di setiap kamu dalam kegelapan. Dari Fadlan, aku adalah gambar yang kamu buat di buku gambar. Tadi dengan formula aku adalah ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke formula berikutnya, yaitu aku ingin, gitu ya. Setelah formula aku adalah, sekarang formula aku ingin. Oke, bisa kita lihat formula aku ingin. Sudah ada yang menulis, ada Kinan dan Alia, kakak bacakan. Aku ingin bermain hujan di bawah langit yang kelabu dan di jalan yang sepi. Wow, ini menarik ya. Ada aktivitasnya itu bermain hujan, tempatnya di bawah langit yang kelabu, ada unsur warna. Oke. Berikutnya dari Alia, aku ingin tidur di atas awan dengan jutaan bintang yang bersinar. Oke. Lalu dari Rangga, aku ingin berlari dengan sepatu Jordan di lapangan hijau yang luas. Wow, menarik ya. Dengan unsur merek ya, ataupun unsur namanya metonimia kalau di Majas ya. Dimasukkan sepatu Jordan. Keren-keren, Rangga. Bagus. Lalu dari Naya, aku ingin terbang ke dunia pelangi bersama teman-temanku. Berikutnya dari Hania, aku ingin teriak dengan keras di atas bukit yang luas. Wah, ya, mengekspresikan sesuatu luar biasa. Talia, aku ingin bersinar layaknya bintang yang gemerlapan di malam yang gelap. Dari Zahra, aku ingin berlari dengan kaki telanjang, menyusuri setiap rumput yang terbentang luas. Wow, keren-keren semua ya. Itu ya, terima kasih. Mungkin kakak tidak bacakan semua, luar biasa sekali ya.
Teman-teman tadi sudah menggunakan formula aku ingin ya. Nah, ini latihan yang ketiga. Terima kasih. Berikutnya, nah, ini juga sebagai informasi untuk teman-teman nih, kita juga bisa menggunakan permainan kata atau anagram ternyata ya dalam menulis puisi. Ternyata dari hantu bisa dibalik dengan hutan, ya. Dari hantu ke hutan, lalu dari buku ke kubu, dari malas ke salam, dari rumah ke harum, dari kasur ke sukar ke rakus gitu. Jadi satu kata ini ternyata bisa diubah, dibolak-balik susunannya gitu ya dengan makna yang berbeda. Itu namanya anagram atau permainan kata ya. Menarik ya bermain-main dengan kata ya. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman bisa juga ikuti dengan formula ini. Atau formula dengan ini, akrostik dibentuk dari rangkaian huruf nih teman-teman. Misalnya kakak tuliskan katanya adalah galaksi. Nah, dari kata galaksi ini bisa dideskripsikan lanjutannya. Ya, gemintang cahaya pada malam, alurkan keniscayaan dan seterusnya. Ya, dari satu kata di awal hurufnya ini dikembangkan jadi sebuah ya larik atau baris dari puisi. Bisa juga seperti ini ya, galaksi ataupun kata-kata lain silakan kalian pilih. Ini contoh juga seperti ini. Nah, berikutnya kita nanti akan masuk ke latihan terakhir nih. Ya. Menulis dengan imaji atau penginderaan. Nah, teman-teman pasti tahu ya, panca indera dalam setiap makhluk hidup gitu ya. Panca indera kita ada penglihatan ya, ada pendengaran, penciuman, pencecapan, merasakan ya. Dari lidah, perabaan sesuai yang kita raba dengan tangan, bisa kita pegang misalnya, dengan gerak gitu ya. Nah, contoh-contohnya nih, nulis dengan penginderaan atau imaji. Misalnya, penglihatan ya, ia memandang kanvas kosong. Nah, ini bisa jelas ya, dengan mudah ya. Namanya memandang, melihat, jelas itu penglihatan. Pendengaran, teriakanmu pagi itu meninggalkan cerita. Teriakan gitu ya, pendengaran kita bisa mendengar. Penciuman dari puisi Wesrendra ya, 23 matahari bangkit dari pundakmu, tubuhmu menguapkan bau tanah. Ada penciuman gitu ya. Lalu pencecapan yang bisa kita rasakan dengan lidah kita, dengan mulut kita. Ya. Pahit darah misalnya seperti ini. Manis, asin, asam bisa. Perabaan atau hal yang bisa kita pegang gitu ya. Puisi itu ditulis di telapak tanganku. Misalnya nulis puisi itu telapak tangan. Ya. Lalu gerak. Asteroid dari namamu menari-nari. Nah, gerak. Nah, itu ada namanya panca indera. Menulis dengan panca indera. Formula ini untuk memudahkan kalian juga nih, kalau kalian bingung untuk menulis. Ya. Nah, sekarang kita bisa coba nih, latihan yang terakhir nih, teman-teman. Ya. Latihan keempat. Menulis puisi satu larik atau baris dengan formula, imaji, atau penginderaan. Nah, polanya nih ya. Aku seperti biasa, ada tokohnya, aku lirik ya. Lalu imaji itu penginderaannya apa? Misalnya mendengar apa? Sesuatu. Gema tak berkesudahan, sesuatunya. Lalu tempat ya, tempatnya juga kakak bebaskan, boleh tempatnya nyata atau imajinatif. Misalnya di palung hati ya. Palung hati itu apa ya? Kalau palung kan ibaratnya kan, kalau istilah geografi ya, palung itu kan tempat di laut yang sangat dalam ya, gitu ya. Tempat di laut yang sangat dalam menjorok ke bawah, sangat dalam gitu ya. Nah, ternyata bisa dimasukkan juga tuh unsur geografi tersebut ke puisi ya, tapi jadikan ke palung hati, berarti ke hati yang terdalam, maksudnya begitu ya. Nah, itulah indahnya sebuah puisi. Silakan, boleh tulis formula ini ya, imaji atau penginderaan. Nah, sambil kakak bacakan ya, teman-teman tadi yang belum kakak bacakan. Dari Zahra, ini yang sebelumnya ya, dari formula aku ingin ya. Aku ingin berlari dengan kaki telanjang, oke tadi sudah. Berikutnya dari Nasya. Aku ingin mengarungi samudra dengan kapal di lautan, dari Nasya. Dari Christian, aku ingin berlari bersama buku berjalan di dunia ilmu. Ya, sambil teman-teman menulis ya, yang belum ya. Lalu Gina, aku ingin menari dengan gaun putih di atas jalan kenangan. Makfira, aku ingin melukis cita-citaku dengan tinta emas di kanvas masa depan. Dari Andra, aku ingin melihat pelangi tetapi di malam hari. Wow, menarik ya. Di malam hari. Tapi aku ingin terbang di angkasa melihat cahaya bintang yang benderang. Aku hanya ingin libur. Oke. Gak apa ini ya, ini sudah menulis. Keren, ini sudah berani ya, Raifan. Bagus. Yang penting
berproses, nggak apa-apa. Jadi jangan takut salah, betul. Itu sudah keren sekali, sudah mau menulis. Dari Azah, aku ingin berdansa dengan dress hitam di atas dance floor. Wow, dance floor ya. Nanti kalau itu menggunakan cetak miring ya, karena kan ini bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Lalu aku ingin berlari dengan semangat di pelajaran olahraga. Aku ingin tawaf mengelilingi Ka'bah yang megah dan indah. Wow, subhanallah, luar biasa ya. Pasya. Berikut dari Zultias. Aku ingin keluar angkasa bersama keluargaku. Aku ingin lomba menggambar dengan gambaran bagusku di sekolah yang megah itu, dari Asmi. Aku ingin berjalan melihat keindahan kota di malam hari. Aku ingin tertidur dengan tenang dan tidak ada masalah di pikiranku. Aku ingin meloncat ke ring basket seperti Michael Jordan di lapangan basket yang penuh penonton. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali, keren-keren. Mantap. Ya. Sambil menunggu teman-teman untuk menulis dengan formula penginderaan gitu ya. Panca indera. Oke, kita baca lagi. Dari Kalista, aku mendengar suara indahmu hingga terlelap dan tenggelam dalam mimpi. Dari Wina, aku mendengar suara lirihan jauh di bawah lautan sana. Wow, keren-keren ya. Mantap. Berikutnya, aku melihat sandikala yang sangat indah seperti wajahmu. Aku mencium aroma khas di toko baju itu. Banyak yang mencium dan mendengar ya, atau melihat ya. Nah, teman-teman juga boleh gunakan formula yang lain nih. Merasakan ya, pencecapan, gerak, perabaan, bisa ya. Ya, ada variasi lain. Selain penglihatan, pendengaran, dan penciuman, bisa gunakan ini juga. Wow, keren-keren ya. Aku melihat matahari yang panas seperti tatapanmu. Wow, romantis sekali ya. Aku mendengar rintihan tangis di malam hari yang tak kesudahan. Aku melihat orang yang sedang bermain sepak bola. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Jangan lupa kakak ingatkan untuk di-save di Word kalian. Nanti kalian akan meresum atau mengumpulkan latihan kalian ini ya. Latihan menyenangkan ini. Terima kasih sudah menuliskan di kolom chat. Oke, nah tadi kita sudah belajar ya dari latihan pertama sampai latihan 4 tidak terasa ya. Jadi mulai menulis cerita, sampai menulis puisi dengan berbagai formula. Nah, sebelumnya teman-teman pun bisa langsung mempublikasikannya nih, ya. Teman-teman bisa bikin account nanti, ya, akun di platform, ya, platform Pena Kota. Ya, di sini ada kutipan menarik nih. Menulis adalah upaya seseorang untuk belajar perihal jujur kepada dirinya sendiri. Sedang membaca adalah upaya seseorang untuk belajar memahami kejujuran orang lain. Ya, belajar jujur dan belajar memahami kejujuran orang lain. Jadi menulis dan membaca itu seperti makan dan minum, ya kan? Tidak mungkin terpisahkan. Kalau kita makan tidak minum pasti akan seret. Kalau kita minum aja tapi nggak makan, sulit ya. Pasti akan kelaparan. Nah, itu artinya saling berhubungan tuh, membaca dan menulis gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin account di Pena Kota atau di platform-platform sastra lain ya, untuk menulis sebuah karya yang kalian buat. Karena setelah menulis, pada intinya teman-teman pun akan coba untuk menerbitkan sebuah buku. Nah, bisa mulai dulu dari platform sastra atau platform digital online gitu ya. Nah, contoh seperti ini ketika kalian sudah masuk ke halaman Pena Kota, ya ini contoh akun dari Kak Galeh. Nanti bisa masukkan biodata atau biografinya gitu ya. Nah, ini juga seperti media sosial sebenarnya, bisa saling follow nih ya teman-teman, menarik ya. Bisa saling follow, mengikuti dan pengikut gitu ya. Lalu ada berbagai jenis tulisan, ada puisi, cerpen, naskah drama, resensi gitu ya. Nah, ini seperti media sosial pada umumnya. Menariknya ini kalian bisa menambah teman, bisa publikasi, gitu ya. Nah, dan ini pun bisa langsung secara otomatis, ya. Bisa secara otomatis. Misalnya kalian sudah tidak sabar ingin menulis karya, bikin account, lalu kalian tuliskan judul karya kalian, kategorinya apa, puisi, cerpen, naskah drama, resensi, gitu ya. Tuliskan di sini, gitu ya. Nah, kalau kalian memasukkan link YouTube, misalnya ada puisi yang kalian buat, ada musikalisasi puisi yang ingin kalian masukkan, bisa dimasukin ya linknya, link YouTube bisa. Nah, sekarang kita masuk ke penerbitan. Nah, sebelum masuk ke penerbitan, sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin kakak selesaikan dulu, baru nanti setelah itu sesi pertanyaan ya?
Jadi kakak Boleh, selesaikan Kak, boleh. dulu. Ya. Boleh. Oke, sekarang masuk ke penerbitan. Tadi kalian sudah menulis, sudah praktek, lalu kalian juga sudah tahu platform sastra itu ada apa saja ya, ada Pena Kota, Wattpad, Storyal, dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa menulis di situ. Nah, ketika itu langsung masuk ke, ketika sudah menulis di platform sastra, kita masuk ke penerbitan gitu ya. Nah, bisa dengan cara menerbitkan dengan seleksi ya, seleksi ketat gitu ya, memang butuh proses gitu ya. Setelah mengirim naskah, teman-teman menunggu antrian nih. Ya, bila lolos semua proses penerbitan, maka akan dibantu sampai jadi buku dari mulai editing, layout sampai cetak, dan teman-teman tidak keluar biaya sama sekali. Murni penerbit yang mengeluarkan biaya. Gitu ya. Nah, itu contohnya dari sahabatgorga.id. Nah, ini bisa dibuka nanti nih. Catat nih ya. Dia menerima cerita remaja dan cerita anak dengan seleksi. Penerbit Bahasa Basi Jogja, ini penerbit yang sangat banyak digemari generasi muda ya, karena di penerbit Bahasa Basi Jogja ini, buku kakak pun diterbitkan oleh penerbit Bahasa Basi. Mungkin namanya unik ya, kok namanya Bahasa Basi, tapi ini luar biasa. Buku-bukunya sudah banyak memenangkan penghargaan-penghargaan sastra secara nasional gitu ya. Lalu juga penerbit Gramedia, bisa dibuka di Google, Gramedia Writing Project, kalian juga bisa nulis itu. Atau menerbitkan di situ. Dan ini butuh proses ya, kalau untuk ini. Karena ada antrian, namanya penerbit itu kan seperti kantor ya. Kantor itu pasti punya antrian naskah. Misalnya nih, teman-teman publikasi atau kirim di bulan Desember. Biasanya ada antrian tuh, bisa sampai setengah tahun gitu ya. Itu bisa sampai setahun mungkin, tergantung antrian naskah yang terbit. Tapi kalau teman-teman sudah tidak sabar ingin segera memiliki buku, bisa juga dengan cara ini. Cetak mandiri. Ya, beberapa penerbit memiliki kebijakan dan harganya masing-masing. Misalnya nih, buku pertama kakak, buku puisi itu diterbitkan di bukuini.com yang judulnya Skenario Mission Antena. Tapi ini kita memang butuh secara mandiri mengeluarkan budget ya, mengeluarkan uang sendiri untuk menerbitkan gitu ya. Jadi kakak sudah pernah merasakan menerbitkan buku dengan cara mengeluarkan budget sendiri, lalu juga dengan cara seleksi tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Yang ada karya kita dibayar, dihargai dengan royalti atau honor, dikasih honor gitu ya. Nah, ini kakak sudah pernah mengalami dengan seleksi, pernah juga dengan berbayar gitu ya, kita bayar sendiri. Nah, ini contoh-contohnya ya. Pustakapedia, cetak buku murah, only print, hanya printing di Rawamangun ada, dan sebagainya. Teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Nah, ini daftar harganya pun juga ada lengkap di sini. Ya, daftar harganya misalnya minimal cetak buku itu kan biasanya 10 buku, 10 eksemplar. Tapi mungkin kalau teman-teman mau cetak hanya 1 buku, itu juga bisa. Tapi mungkin harganya akan lebih mahal gitu ya, daripada cetak 10 buku. Nah, itu teknisnya itu bisa dipelajari, bisa dilihat di website ya. Tinggal Google aja gitu ya. Harga-harganya gitu ya. Nah, itulah 2 cara untuk menerbitkan buku. Bisa secara seleksi, artinya kita tidak mengeluarkan uang sama sekali, tinggal tunggu saja dengan duduk manis gitu ya. Tapi memang kelemahannya ya antrian itu panjang sekali, dan ketika ditolak pun kita tidak boleh mental langsung down, tidak. Karena namanya proses penulis itu butuh berkali-kali prosesnya ya. Kalau kita lihat J.K. Rowling menulis itu butuh ditolak sampai berpuluh-puluhan kali ya, ditolak ketika dia menulis buku ya. Banyak penulis-penulis hebat bermula dari penolakan ya, sampai berpuluh-puluh kali ditolak oleh penerbit hingga akhirnya jadi buku tersebut bestseller dan dibaca oleh banyak orang. Jadi kita tetap menikmati proses gitu ya. Atau mungkin kalau memang sudah tidak sabar, silakan boleh dengan cetak mandiri dengan budget masing-masing. Nah, misalnya nih, ketika teman-teman sudah punya buku, ada ISBN namanya gitu ya. ISBN itu artinya kategori buku yang sudah masuk di Perpusnas gitu ya. Kalau teman-teman punya aplikasi di Play Store itu namanya ada iPusnas. Ya, ada iPusnas ataupun Ijab ya. Kalau teman-teman tahu bisa lihat di Play Store, itu meminjam buku gratis. Artinya kalau teman-teman ada kendala di masalah bagaimana membeli buku, budget buku, nah teman-teman bisa pinjam di iPusnas atau di Ijab secara gratis. Memang mungkin antrian bukunya gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di Pusnas atau di Goodreads. Kalau di Goodreads memang tidak bisa meminjam buku ya. Di Goodreads hanya membaca sinopsisnya saja gitu ya. Tapi nanti katalog teman-teman bisa dimasukkan ke Goodreads nih. Gitu ya. Misalnya Christian, Novira punya buku, nanti bisa masukin ke Goodreads datanya gitu ya. Lalu nanti juga masuk ke Perpusnas seperti ini. Di aplikasi Pusnas nanti juga ada. Tapi memang butuh proses kalau untuk ini. Untuk ISBN gitu ya. Kalau untuk jatuhnya buku-buku yang masuk ke Perpusnas dengan ISBN, bisa juga dengan cara ini, tapi bisa juga dengan cara ini. Tinggal nanti kalian komunikasi saja, konsultasi juga. Nah, terakhir ya, jika ada buku yang ingin kalian baca, tapi teman-teman tidak pernah menemukan nih. Misalnya,
Christian ingin buat sebuah novel tentang tokoh seorang atlet yang ingin sukses, misal atlet sepak bola membawa timnas Indonesia jadi juara Piala Dunia. Tapi di novel tersebut Christian belum pernah ketemu nih novel tersebut. Berarti Christian lah yang bisa memulai untuk menulis cerita tersebut gitu ya. Artinya ketika ingin mencari cerita, novel, buku puisi tapi di toko buku di mana-mana tidak ada, berarti kalianlah yang bisa menuliskannya. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak buka sesi tanya jawab dan diskusi. Bapak harap kalian banyak-banyak bertanya karena Kak Galeh Pramudianto ini seorang penulis yang luar biasa. Tadi yang Bapak bilang, dia bahkan sudah memenangkan beberapa penghargaan atau awardee, dan salah satu karyanya bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan terbit di jurnal universitas luar ya Kak Galih ya? Atau di Iya, jurnal? alhamdulillah Pak Farhan di Stanford University. Nah, Alhamdulillah. sudah diterbitkan di Stanford University dari sebuah puisi diterjemahkan oleh ke bahasa Inggris. Jadi Bapak harap kalian banyak-banyak tanya. Boleh juga tanya pengalaman Kak Galih yang berdarah-darah sehingga tulisannya bisa muncul di berbagai koran atau media. Silakan, bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangannya, nak, raise hand. Nak. Oke, sudah. Untuk sesi pertama, Bapak buka 3 penanya dulu ya. Baru ada 1, Magrifah. Ada lagi? Ada Magrifah, ada Talia, satu lagi siapa yang ingin bertanya? Ayo nak, jangan malu. Banyak-banyak bertanya. Mumpung ada Kak Galeh di sini. Oke, kita ke Magrifah dulu ya nak ya. Silakan Magrifah. Kak, kenapa sebuah naskah ditolak penerbitannya? Oke, terima kasih dari Mafira. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Farhan kira-kira? Dijawab langsung boleh Kak. Oke, terima kasih Mafira. Pertanyaan sangat bagus. Kenapa sih ada naskah ditolak oleh penerbit gitu ya? Nah, kita harus tahu juga yang namanya penerbit itu termasuk bagian dari industri gitu ya, industri atau bagian dari pekerjaan. Ketika kita misalnya nih datang ke bioskop menonton film. Nah, kita nonton film itu, kita membeli sebuah produk kan? Kita membayar sebuah produk, teman-teman membayar untuk menonton film, dan apa yang kita tonton di bioskop itu ada aktor, ada sutradara, ada kameramen, ada aktris dan aktornya gitu ya. Nah, itu semua mereka tuh bekerja untuk ya profesi mereka gitu, profesional. Nah, begitu juga dengan dunia penerbitan, dunia buku. Nah, ketika penerbit memutuskan untuk menerbitkan buku, mereka juga pasti memikirkan untuk secara tidak langsung namanya keuntungan finansial. Gitu. Karena kan mereka harus membayar royalti atau honor untuk penulis, membayar honor untuk editornya, membayar honor untuk penerbitnya gitu ya, untuk cetak buku dan distribusi promosi. Nah, ketika ada penolakan itu berarti penerbit memikirkan, wah buku ini sebenarnya masih punya potensi untuk dikembangkan lebih nih, maka ditolak untuk diperbaiki dulu gitu. Bukan berarti ditolak karena itu jelek, bukan. Jadi faktor tadi pertama, karena ada pertimbangan buku ini, naskah ini masih perlu diperbaiki. Misalnya dari segi tanda baca masih ada yang salah, ataupun penulisan ejaan. Misalnya di sana dan di sini harusnya kan dipisah kan, tapi masih digabung. Penulisan dilakukan harusnya digabung, dia malah dipisah. Nah itu hal-hal mendasar seperti itu gitu. Nah perlu teman-teman ketahui, penolakan itu wajar. Kakak ya berbagi pengalaman. Ketika kakak kirim ke koran, itu kakak sudah tolak sampai 10 kali waktu itu ketika mengirim ke koran. Dan itu proses. Banyak penulis-penulis hebat dunia memang ditolak, karena itu bagian dari proses kreatif. Kalau tidak ditolak, kalau tidak gagal, tidak akan jadi orang yang sukses gitu kan. Gitu juga dengan atlet-atlet ketika gagal, itu pasti butuh proses dia untuk menjadi orang atlet yang sukses seperti Ronaldo, Messi, itu butuh latihan yang keras. Jadi nggak apa-apa dengan penolakan, berarti editor sudah baca tulisan kita nih, kita bangga. Wah, tulisanku sudah dibaca editor di penerbit ini, berarti tulisanku sudah dibaca. Yang penting sudah dibaca dulu. Nah, berarti sudah tahu kelemahannya di sini, berarti diproses lagi, diedit lagi misalnya. Kayaknya seperti itu Mas Fira. Oke, terima kasih Kak Galeh. Bahkan mungkin kalau boleh Bapak tambahkan, bahkan penulis Harry Potter, J.K. Rowling pun sering sekali mengalami penolakan. Penulis sekelas J.K. Rowling aja ditolak, gitu loh. Apalagi kita. Namun kita tidak boleh pantang menyerah. J.K. Rowling pun demikian, ditolak, sampai akhirnya ketemu rezekinya, akhirnya dia bisa karyanya mendunia seperti sekarang. Jadi memang kita harus terus evaluasi diri.
terus evaluasi diri di mana kurangnya, di mana kelebihannya, kita perbaiki tulisan kita sehingga akhirnya karya kita bisa diterbitkan. Oke, untuk penanya kedua, Thalia Sihombing, dipersilakan Thalia. Tolong raise hand lagi Thalia biar Bapak bisa unmute. Oke, sudah Thalia, silakan. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Thalia Stefani Siombing. Saya ingin bertanya, jika buku kita sudah diterima seleksi oleh salah satu penerbit, itu apakah kita akan dikontrak? Lalu jika kita dikontrak, apakah kita harus terus menulis cerita-cerita lain juga untuk penerbit itu? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Thalia. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau buku kita misalnya sudah diterima, apakah kita akan tanda tangan kontrak? Betul, kita akan tanda tangan kontrak. Nah, pastikan sebelum tanda tangan kontrak itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Misalnya teman-teman butuh bimbingan orang tua juga nih, ya, untuk membaca kontrak tersebut. Misalnya, satu buku yang sudah nanti terjual satu eksemplar, misalnya satu buku yang terjual harganya 60.000. Nah, biasanya ada potongannya tuh, berapa persen untuk penulis. Misalnya, kalau di Indonesia memang mungkin belum begitu besar ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain royaltinya, tapi tidak masalah. Misalnya kalau terjual sampai 1.000 eksemplar, 1.000 buku, dikali saja dengan keuntungannya royaltinya gitu. Jadi pastikan dibaca pelan-pelan kontrak tersebut gitu ya, ini tinggal tantangan. Lalu pertanyaan kedua, apakah ketika sudah diterima kita harus menulis terus untuk menerbit tersebut? Tidak harus ya. Artinya yang dinilai itu artinya naskah pertama kita, naskah yang kita kirimkan. Jadi penerbit memutuskan kalau sudah terbit, udah, jadi kita tinggal duduk manis, penerbit yang akan mencetak berapa eksemplar, berapa buku, didistribusikan ke media sosial, ke toko-toko buku, ke berbagai jaring-jaringan. Nah, artinya kita tidak harus menulis lagi, tapi itu pilihan ya, artinya malah membuat kita jadi termotivasi ketika kita sudah menerbitkan buku pertama, kita juga bisa menerbitkan buku selanjutnya di penerbit tersebut gitu. Tapi tidak diwajibkan, pilihan ke kita. Gitu Thalia. Oke, baik. Terima kasih, Kak Galih. Untuk penanya ketiga, tadi kalau tidak salah Bapak lihat, ada Kalista yang angkat tangan. Silakan, Kalista. Nanti untuk termin kedua, Bapak buka lagi sesi penanya, 3 penanya, Rio dan Vania. Satu lagi mungkin nanti akan ada yang mau nanya. Silakan, Kalista. Halo Kak, kenalin aku Kalista Zafira dari kelas 74. Sebelumnya aku mau nanya sama Kakak. Tadi kan ada yang menanya tentang penolakan buku gitu ya. Nah, kira-kira saran dari Kakak supaya buku kita bagus gitu gimana Kak? Oke, terima kasih Kalista. Bagaimana cara agar buku kita, naskah kita bagus dan tidak ditolak? Nah, sebenarnya hal yang paling sederhana dan itu penting, banyak membaca, gitu ya. Banyak membaca referensi. Misalnya nih, kenapa naskah ini bisa diterima sementara naskah yang lain tidak diterima? Ternyata misalnya naskah pertama ini yang diterima karena secara struktur bahasa sudah betul, gitu ya, ejaan, tanda baca, gitu ya, itu sudah betul. Dari segi premis sudah lengkap seperti yang kita pelajari, ada tokoh ingin apa. Misalnya kita bahas tentang novel ya. Tokoh ingin apa, tujuannya, ada konfliknya, ada hambatannya. Nah, itu sudah mencukupi. Sementara di naskah yang berikutnya tidak ada tuh tokohnya, ataupun tokohnya tidak punya hambatan, tidak ada dramatisasi misal di sebuah cerita tersebut itu. Jadi kita harus memperbaikinya dengan membaca. Jadi membandingkan, oh kenapa ini buku yang terbit, buku yang tidak, oh ternyata memang buku yang pertama naskahnya sudah betul, dari segi tanda baca sudah oke, premisnya sudah ada, sementara di naskah kedua belum lengkap. Jadi lebih kepada membaca, membandingkan gitu. Kalista. Oke, kalau boleh Bapak tambahkan, tadi kan beberapa kali Kak Galih menyinggung tentang tanda baca. Bapak pernah memberikan materi mengenai bagaimana harusnya menaruh titik, bagaimana cara membuat dialog, khususnya untuk anak-anak kelas 9 itu, karena ada materi cerpen. Membuat tulisan selalu harus memperhatikan tanda baca, karena kalau tanda baca kita berantakan, itu kemungkinan untuk dilihat atau dilirik penerbit itu tidak ada, bahkan kecil sekali. Karena tanda baca itu ukuran utama seorang penerbit untuk melihat apakah penulis ini berkompetensi, memiliki kompetensi atau tidak, gitu. Penulis ini pengetahuannya luas atau tidak. Itu pertama kali dilihat adalah dari tanda bacanya. Kalau masih ada orang yang nulis titiknya dikasih spasi dulu, udah langsung dicoret. Kok ngasih titik aja pasti dispasi? Atau misalnya dia nulis dialog
nulis tanda petik, tanda baca. Tanda petiknya ada di belakang titik, itu langsung dicoret. Jadi salah satu pelajaran pertama kalian yang mesti kalian pelajari adalah belajar gimana sih cara nulis tanda baca. Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak sih sebenarnya karya sastra menggunakan bahasa tidak baku? Boleh, sebenarnya boleh. Namun biasanya ini diletakkan di dalam sebuah dialog, bukan di dalam sebuah narasi, gitu loh. Jadi bahasa bakunya diletakkan di dalam sebuah dialog. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak ngobrol sama Rio, apakah Bapak ngobrol pakai bahasa baku Indonesia? Enggak. Karena nanti bakal aneh kalau terlalu baku. Pasti Bapak akan menggunakan ragam santai, bahasa yang tidak terlalu baku, tidak terlalu formal. Kenapa? Karena agar komunikasinya lebih nyambung, lebih santai, seperti itu. Nah, tadi terus berkaitan dengan buku ya, kontrak dan sebagainya. Jadi kalau kalian tahu pengarang Indonesia yang sekarang lagi terkenal banget itu namanya Eka Kurniawan. Eka Kurniawan menulis sebuah buku berjudul Seperti Dendam Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah, kita bisa belajar dari Eka Kurniawan dari bagaimana dia membuat sebuah judul. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Menarik sekali gitu loh. Jadi banyak hal dalam menulis yang harus kalian perhatikan. Pertama, buat judul semenarik mungkin. Kalau kalian buat judul berlibur ke rumah nenek, siapa yang mau baca? Nenek-nenek kalian, bukan nenek saya nggak mau baca gitu. Atau misalnya kalian bikin buku petualangan mencari harta karun, bosen banget. Harta karun muru yang dicari gitu loh, harta terus yang dicari, yang lain kayak gitu. Atau setelah judulnya dapat nih yang menarik, terus kalian juga bikin pembuka cerita itu yang bikin pembaca, wah kok menarik banget nih, ikutin ceritanya sampai habis. Contoh pembuka cerita yang Bapak masih ingat banget sampai sekarang. Tiba-tiba pada pagi hari aku berubah menjadi seekor kecoa. Nah, tiba-tiba pada pagi hari aku berubah menjadi seekor kecoa. Itu tulisannya Franz Kafka, Metamorphosis. Itu bahkan artis-artis Korea nih, kesukaan kalian artis-artis Korea, itu banyak yang membaca karya Franz Kafka, judulnya Metamorphosis. Karena saking terkenalnya tuh karya. Aku tiba-tiba pada pagi hari aku berubah menjadi seekor kecoa. Kita kan menarik lah, manusia jadi kecoa, terus nanti kehidupannya gimana dan sebagainya. Atau seperti yang tadi Kak Gale bilang, kalau bulan ada 2, atau misalnya Bapak kasih ide ke kalian, gimana kalau kita mencuri sebuah bulan? Nah, gimana kalau kita mencuri sebuah bulan? Itu kan menarik, pembuka yang menarik. Tiba-tiba pada malam hari sebuah bulan dicuri oleh Adinda. Nah, jadi bikin sebuah pembuka cerita yang menarik, bikin judul yang menarik, bikin konflik yang menarik. Pagi-pagi aku dikagetkan oleh sebuah bom yang menggelinding di bawah kamarku dan sebagainya. Jadi itu untuk tambahan Bapak. Oke, Bapak buka sesi kedua, penanya kedua. Ada Fania, Rio, dan Ananda. Kepada Fania terlebih dahulu ya, Nak. Fania dipersilahkan. Boleh di-unmute, Nak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania dari kelas 95. Saya ingin bertanya, tadi kan Kakak menjawab tentang buku yang ditolak dan diterima untuk diterbitkan. Bagaimana cara kita mengungkapkan isi pikiran kita menjadi sebuah tulisan? Karena saya sulit mengungkapkan pikiran saya menjadi sebuah tulisan. Terima kasih. Oke, terima kasih Fania. Bagaimana caranya untuk menuangkan pikiran dan perasaan gitu ya? Tadi kita sudah belajar tentang formula-formula yang bisa kita gunakan, misalnya cerita, pakai premis. Misalnya, perasaan Fania saat ini sedang bahagia. Nah, tokoh utamanya misalnya sebenarnya pengen menggunakan Fania, tapi Fania malu untuk mengungkapkan kalau itu perasaan Fania. Kita ganti saja tokohnya, jangan Fania misalnya. Kalau misalnya malu perasaan Fania, kita ganti tokohnya jadi Nisa misalnya. Nisa sedang bahagia karena mendapatkan hadiah dari pamannya misalnya. Nah, perasaan-perasaan yang dirasakan oleh Fania itu bisa diganti dengan tokoh lain. Jadi dengan teknik awal itu perasaan kalian, misalnya dengan sudut pandang aku gitu kan ya. Tapi caranya, triknya jangan menggunakan sudut pandang aku, atau jangan menggunakan sudut pandang orang pertama, menggunakan sudut pandang orang ketiga misalnya. Nama tokohnya tadi siapa? Misalnya Nisa, Lia, dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung sebenarnya itu perasaan dirimu sendiri, perasaan Fania sendiri. Tapi supaya tidak secara gamblang itu perasaan Fania, mungkin malu kalau dituangkan dengan nama sendiri, ganti dengan nama orang lain. Cara mudahnya begitu. Cara kedua ya, banyak-banyak membaca. Sebenarnya
jamu ataupun suplemen yang paling bagus bagi seorang penulis adalah membaca. Banyak membaca, banyak tahu cara menulis sebuah cerita. Gitu. Kira-kira seperti itu. Fania. Oke, baik. Terima kasih Fania. Penanya kedua Rio Febriansyah. Kepada Rio dipersilakan. Boleh di-unmute. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Rio. Saya Febriansa dari kelas 92. Saya pengen tanya Pak, apa sih motivasi Kakak untuk menjadi penulis? Oke, terima kasih Rio. Motivasi Kakak pertama adalah Kakak punya keresahan, Kakak punya permasalahan yang perlu diungkapkan ke pembaca. Perlu pembaca baca, perlu pembaca dengar permasalahan itu, karena penulis itu biasanya punya keresahan, artinya ada hal yang perlu diungkapkan, ada hal yang perlu orang tahu, misalnya nih ya, tentang masalah lingkungan. Ya, sekarang kita tahu ada namanya pemanasan global, ya, perubahan iklim, ya. Nah itu banyak, mungkin ada beberapa generasi muda yang masih belum tahu tuh tentang perubahan iklim, bagaimana suhu sekarang semakin panas dan banyak bencana alam. Itu ternyata diciptakan juga selain faktor alam dan faktor memang sudah takdir, tapi juga faktor dari manusia itu sendiri. Ya, manusia itu sendiri tidak bisa bijak mengelola alam. Misalnya hutan yang harusnya memang perlu untuk dijaga, tidak banyak sekali yang ditebang hingga akhirnya banyak bencana alam, banjir, longsor dan sebagainya. Nah, itu keresahan Kakak terkait lingkungan alam. Jadi setiap penulis punya keresahannya masing-masing. Dan itu penting supaya orang-orang tergerak, orang-orang sadar bahwa hal ini sebenarnya bisa kita tuangkan dengan tulisan supaya orang bergerak melakukan hal yang baik, hal yang positif gitu. Nah, motivasi Kakak itu supaya orang-orang melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, keresahan kita. Gitu. Kira-kira itu, Rio. Oke, terima kasih Rio. Mungkin kalau kita boleh buka kartu ya Kak Gale ya. Tulisan itu sebenarnya bukan hanya sebagai, khususnya untuk fiksi ya, bukan hanya sebagai media hiburan, bukan hanya sebagai media hiburan semata. Pramudia Anantatur menjadikan kata-kata sebagai senjata. Thalia Sihombing pernah bilang seperti itu dalam pidato OSIS beberapa hari yang lalu. Kata-kata adalah senjata, tulisan adalah senjata. Tulisan bisa mengubah dunia. Sekarang dunia digital, kita dibanjiri, kita tsunami informasi. Semua informasi dari yang benar, dari yang salah, itu ada di situ. Kata-kata bisa mengubah dunia. Salah satu contohnya adalah, kalau kalian tahu The Beatles, salah satu personelnya adalah John Lennon. John Lennon dibunuh oleh Chapman. Nama pembunuhnya adalah Chapman dengan menembakkan pistol. Kenapa Chapman bisa membunuh John Lennon? Ternyata karena dia membaca sebuah buku. Dia membaca buku, nama pengarangnya J.D. Salinger, karya judulnya The Catcher in the Rye. Jadi sebuah tulisan bisa membuat orang menjadi seorang pembunuh. Tapi ada positifnya. Sebuah tulisan bisa mengubah susunan masyarakat, bisa mengubah, bisa merevolusi pemikiran kita. Contoh tulisan-tulisan Wiji Tukul. Wiji Tukul membuat puisi pergerakan, perjuangan. Dia mendobrak pemimpin pada saat itu. Bahkan Wiji Tukul sampai dipenjara dan sebagainya. Jadi tulisan fiksi itu bukan hanya tulisan sebagai media hiburan. Ada pesan di situ. Pesan perjuangan. Kita harus melakukan apa kalau kita ditindas. Ada pesan, ada kritik di situ. Oh, ini pemimpin kita katakanlah sedang menindas kita. Ini kritiknya. Atau misalnya, terjadi perang dunia di mana-mana. Ini kritiknya. Jadi tulisan bukan hanya sebagai media semata, tapi tulisan itu harus menjadi sebuah senjata. Ada media kritik yang ingin kalian sampaikan. Entah kita ingin kedamaian, kita anak-anak ingin kedamaian, maka kita buat tulisan tentang kedamaian. Yang kritik tentang kedamaian, kritik pemimpin-pemimpin dunia. Kita tidak ingin perang, kita ingin kedamaian. Seperti itu. Atau kenapa para pengusaha terus-menerus merusak hutan, menggunduli hutan? Ya kita kritik dengan tulisan. Jadi tulisan itu kita jadikan sebagai senjata. Makanya kalau kita membuka internet dan tidak hati-hati, kalau kita membaca tulisan, kalau kita salah membaca informasi, seperti yang tadi Bapak bilang, seorang tulisan bisa menjadi seorang penyelamat, atau bahkan bisa menjadi seorang pembunuh. Seperti tadi, sekarang kita mengenal ada yang namanya hoax. Kalau kita tidak pintar dalam menyaring informasi, kita bisa saling bunuh-bunuhan. Kita bisa saling berantem antara satu sama lain.
Ini sekarang sudah terjadi di Indonesia. Kalau kalian buka Instagram, buka Twitter, buka Facebook dan sebagainya, atau bahkan kalian buka grup WhatsApp, ya kan? Kan biasanya suka dibagi broadcast grup WhatsApp. Itu kan harusnya tulisan-tulisan itu kalian saring dulu sebelum kalian baca. Informasi itu kalian saring, bener nggak sih seperti ini? Seperti yang tadi Kak Galet tes. Emang pernah Hairil Anwar ngomong kayak gitu? Atau Soekarno pernah ngomong kayak gitu? Itu mesti kalian saring, karena kalau tidak, kita bisa pecah perang saudara dan sebagainya. Jadi penting sekali. Tulisan itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dia sebagai senjata, dia bisa menyakiti hati kalian, tapi bisa mengobati hati kalian. Jadi pesan Bapak, pilih, pergunakan kata-kata untuk kebaikan. Pergunakan kata-kata untuk kebaikan. Bukan untuk menyesatkan, bukan untuk menusuk kawan-kawan kalian, tapi untuk mengobati hati kawan-kawan kalian. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk penanya selanjutnya, Ananda Rizky Maulana, dipersilakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Ananda. Nama saya Nanda Rizky Maulana, saya dari kelas 74, akan menanyakan sesuatu. Apa saja faktor penunjang dalam membuat suatu karya tulisan yang baik? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Ananda. Faktor penunjang karya tulis yang baik, yang pertama, misalnya dari segi puisi ya. Puisi yang baik itu artinya dia jelas mau mengungkapkan apa. Ya, jelas mau mengungkapkan apa artinya ada faktor-faktor ataupun ada piranti-piranti seperti majas-majas yang digunakan. Jadi bahasnya tidak bahasa komunikasi sehari-hari, tapi ada majas-majas yang digunakan. Misalnya tadi, kita bisa lihat ada personifikasi, ada hiperbola, ada metafora. Tidak semua harus digunakan majas tersebut, tapi pilih kira-kira mau menggunakan majas apa ya. Secara tidak langsung, di puisi tersebut, itu memuat keindahan, karena menggunakan majas. Itu kalau puisi. Kalau ada cerita tadi yang sederhana, yaitu memuat sebuah tokoh, ya, lalu ada tujuan dan konflik, gitu ya, dengan premis tersebut. Jadi hal yang paling sederhana itu. Tapi kalau mau eksplor lebih lanjut banyak, ya, bisa dimulai dari isu yang diangkat atau topik yang diangkat, ada hubungannya nggak dengan zaman sekarang, misalnya sekarang terkait dengan krisis lingkungan alam, gitu ya, terkait dengan hoax, terkait dengan pemahaman literasi dan lain-lain. Jadi ada isu atau topik yang mau diangkat. Jadi misalnya Ananda mau buat cerita cerpen tentang cinta, tapi cintanya tentang apa dulu? Cinta terhadap alam, cinta terhadap sesama manusia, cinta terhadap Tuhan, gitu ya. Jadi secara spesifik gitu. Kira-kira seperti itu Ananda. Oke, terima kasih Kak Gale dan Ananda. Mungkin 2 penanya lagi ya Kak Gale ya, karena tanggung nih 10 menit lagi. 2 penanya lagi mungkin sudah ada Yesaya. Oke, silakan Yesaya. Misi Kak, saya ingin bertanya. Pasti kan semua orang pernah mengalami kegagalan. Gimana sih Kakak menghadapi kegagalan itu Kak, atau bangkit dari kegagalan? Oke, terima kasih Yesaya, itu bagus sekali pertanyaannya ya. Betul. Dalam kehidupan, dalam dunia ini tidak semua serta-merta harus berhasil secara instan, tidak. Kita lihat saja ketika kita ingin makan mie instan gitu ya, itu ada proses membuatnya, tidak langsung jadi ya. Dan begitu juga dengan proses menulis, ada kegagalan. Betul, Kakak pun pernah mengalami kegagalan, banyak sekali penolakan-penolakan dari naskah yang Kakak kirim gitu ya. Tapi itu jadi motivasi, artinya Kakak berkaca juga dengan penulis-penulis lainnya, penulis dalam negeri ataupun luar negeri yang punya karya yang luar biasa, dan tetap istiqomah gitu ya, istiqomah sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita. Ketika kita punya passion, ketika kita punya minat, kita harus konsisten dan bersabar ya. Tidak ada yang instan dalam dunia. Misalnya atlet tadi yang Kakak sebutkan, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, itu butuh berlatihan berjam-jam selama proses dia latihan. Michael Jordan gitu ya, atlet ataupun penulis juga, dia butuh latihan menulis kalimat berbagai paragraf, berhalaman-halaman gitu ya. Itu butuh proses. Jadi ketika bagaimana menyikapi kegagalan, pertama kalau dikata terima. Kita tidak denial, kita tidak menyangkal, oh oke nih, aku gagal, nggak apa-apa. Itu wajar, karena kita manusia gitu ya. Manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan ketika kita gagal, kita harus akui. Pertama adalah proses penerimaan namanya. Ketika kita sudah menerima bahwa kita gagal, artinya kita sudah berdamai dulu dengan diri sendiri. Nggak apa-apa gagal. Kalau nggak gagal, nggak akan sukses kan? Tidak ada kata gagal, ya. Kalau tidak ada kata sukses, begitu juga dengan baik dan buruk. Jadi proses, jadi nggak apa-apa, terima dulu, lalu evaluasi diri, lalu mulai bangkit lagi gitu ya. Jadi ibaratnya sedih dulu sehari nggak apa-apa, lalu senang berikutnya, senang-senang terus dan produktif terus. Gitu. Jadi nggak apa-apa, terima dulu, berdamai dengan diri sendiri, setelah itu mulai riset lagi, mulai baca lagi, mulai nulis lagi. Gitu, kalau dari Kakak.
Kalau kata Tan Malaka ya Kak Gale ya, terbentur. Terbentur. Betul. Gagal, pasti suatu saat nanti akan berhasil, karena sebuah kegagalan bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran untuk mengevaluasi diri kita. Apa sih yang salah, apa sih yang kurang. Intinya jangan menyerah. Oke, penanya terakhir dari Yehezkiel Bonagogo. Silakan Yehezkiel. Selamat pagi Kak, saya dari kelas 92. Saya mau bertanya, Kak, boleh tidak Kak kalau ada adegan di dalam novel maupun film bisa dimasukkan dalam cerita yang sedang dibuat? Terima kasih Kak. Pertanyaan bagus nih Kak Galin. Oke, terima kasih Yehezkiel. Ada adegan masukkan dalam sebuah cerita. Dalam sebuah novel atau cerpen gitu ya. Adegan film lain kita masukkan ke dalam cerita kita. Oke. Menarik, bagus. Itu pertanyaan sangat bagus. Adegan dari film lain ataupun karya lain gitu ya, entah itu film atau teater, dimasukkan ke adegan di cerpen milik kita gitu ya. Sebenarnya itu ada namanya istilah intertekstual atau hubungan dengan naskah lain, teks lain gitu. Sebenarnya boleh ya, tapi tetap harus diperhatikan. Kita misalnya kasih tanda petik ataupun catatan kaki di bawah ya, bahwa ini terinspirasi dari karya novel apa, dari film apa gitu ya. Atau kalau nggak mau pakai catatan kaki, langsung saja disebutkan di novel tersebut atau di cerita tersebut. Jadi si Andi terinspirasi dari adegan di film Batman atau di film apa gitu ya. Nah, itu bisa disebutkan langsung di film Petualangan Sherina, bisa disebutkan secara langsung atau mungkin dengan catatan kaki. Jadi bisa secara langsung, eksplisit atau secara tidak langsung. Itu dalam cerita. Boleh, tapi yang pasti bisa disebutkan, bisa juga tidak disebutkan. Artinya tidak disebutkan pun juga harus ada namanya secara tidak langsung gitu ya. Perlu ada kode-kode supaya pembaca tahu, oh berarti ini memang karya ini terinspirasi dari adegan film apa, novel apa gitu ya. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiat gitu ya. Tapi terinspirasi boleh. Itu jelas. Kira-kira seperti itu ya, Yehezkiel. Oke, mungkin kalau Yehezkiel pernah nonton film baru ya, Space Jam itu tentang film main basket, tapi dia main basketnya sama tokoh-tokoh kartun ada yang kelinci, baru kakak lupa namanya, yang kelinci, yang Looney Tunes tuh, ada banyak tokoh-tokoh kartun tuh, ada Tweety yang kelinci, terus ada yang Roadrunner ya, yang larinya kenceng banget, Roadrunner. Nah, itu kan semua tokoh-tokoh itu bukan tokoh-tokoh film asli Space Jam, tapi semua tokoh itu dimasukkan ke film itu, bahkan ada Rick dan Morty. Kalau kalian pernah nonton kartun Rick dan Morty itu dimasukkan. Jadi ada tokoh-tokoh lain dimasukkan ke dalam film itu. Atau mungkin kalau yang paling dekat dengan kalian ya, kalau kalian tahu Gintama, anime Gintama itu dia memasukkan tokoh One Piece itu, Luffy itu dimasukin, terus tokoh Naruto dimasukin, tokoh apalagi ya. Tapi dia buatnya bukan tokoh Naruto asli, bukan tokoh Luffy asli, tapi dia buatnya secara parodi. Dia buat tokoh yang menyerupai Luffy, dia buat tokoh yang menyerupai Naruto gitu. Jadi itu mungkin cara untuk menghindari plagiat ya, plagiat. Jadi dimodifikasi, bukan benar-benar ditiru plek-plek, bukan. Tapi dimodifikasi, istilahnya itu dimodifikasi. Atau memang lebih bagusnya kita membeli izin. Kalau Space Jam kan dia membeli izin kepada kartunya Looney Tunes, dia membeli izin, boleh nggak sih kita beli tokoh kalian untuk dimasukin ke film kita, kayak gitu. Itu lebih bagus banget untuk membeli izin seperti itu ya Kak Galih, bener ya? Seperti itu ya, Yehezkiel. Betul Pak. Oke, baik, terima kasih sekali anak-anak. Bapak sangat senang dan puas kepada antusiasme kalian dalam bertanya. Bapak juga sebenarnya beberapa tahun lalu itu pernah menggerakkan untuk membuat semacam majalah. Nah, ini contoh. Ini Bapak buat di tahun 2000. Sebenarnya bukan 2021, ini Bapak buatnya di tahun 2019. Ini majalah sekolah kita nih. Ini Bapak bikin. Tulisan-tulisannya itu dari kalian, anak-anak langsung. Nah, ini tulisan kakak kelas kalian. Jadi nanti Bapak rencananya akan buat lagi majalah yang isinya nanti kalian belajar jurnalistik, kalian belajar bikin artikel berita, kalian istilahnya turun ke lapangan, wawancara orang, kalian tulis wawancaranya. Itu namanya jadi kolom news. Kita akan belajar itu, kita juga belajar, kita bikin opini.
Misal contoh di sini, seberapa pentingkah bahan bacaan bagi anak? Kita memantik siswa-siswi lain untuk berdiskusi tentang pro kontra. Emang pentingnya bahan bacaan bagi anak? Emang buku-buku anak penting banget sih di zaman sekarang? Atau seberapa bahaya media sosial dan sebagainya? Dan kita Bapak juga di sini. Nah, ini dulu ya. Nah, Bapak juga di sini memuat ada kalau misalnya pengen kirim puisi, kita kirim di sini boleh, kirim cerpen juga boleh. Ini sebenarnya sudah berjalan di tahun 2019, tapi memang karena kehalang COVID kemarin, makanya Bapak tidak jalankan lagi. Nah, ini salah satu contoh puisi yang bagus dari judulnya ya, tentang perempuan yang menawarkan hatinya untuk dipatahkan berkali-kali. Coba, kalau kalian baca judul seperti ini kan kalian bakal penasaran, wah ini isinya apa ya? Tentang perempuan yang menawarkan hatinya untuk dipatahkan berkali-kali gitu. Nah, koneksinya, nah ini visualnya. Nah, tadi mungkin yang luput agak-agak ini, yang belum kebahas, ada topologi dalam puisi ya, tipologi. Jadi tata letak cara membuat puisi. Dia urutannya dia bisa bermacam-macam seperti itu. Nah, jadi Bapak sangat berharap nanti ketika kalian sudah selesai pelatihan dari sini, lapor ke Bapak, Pak saya bikin novel, Pak saya bikin cerpen dan sebagainya, nanti akan Bapak bantu sampai ke penerbitan. Mau kita cetak 1 buku, mau kita cetak 5 buku, mau kita cetak 10 buku bisa. Intinya kalian lapor ke Bapak, Pak ini saya punya ini, tolong dikoreksi, tolong dibantu gimana caranya biar bisa menarik dan sebagainya. Lapor aja ke Bapak, nanti Bapak bantuin. Bapak sangat berharap kita punya karya, Bapak sangat berharap. Bahkan Bapak sangat berharap kita punya sebuah cerita bergambar, makanya besok kita pelatihan bagaimana cara membuat komik digital, karena Bapak sangat berharap kita punya salah satu produk itu, membuat cerita bergambar. Kita bukukan, seperti itu. Nah, untuk besok, cara membuat komik digital, Bapak pesankan kepada kalian hari ini, jadi kita besok praktik akan menggunakan HP dan laptop. Nah, bagi yang tidak punya laptop nggak apa-apa karena kita menggunakan 2 aplikasi, dua perangkat. Bagi yang ingin mencoba di HP, kalian download aplikasi namanya Medibank. Medibank. Ini Bapak tulis di chat ya. Medibank. Sebentar. Nah, udah Bapak tulis di chat. Medibank, itu kalian download di Play Store bisa, dan sebagainya. Itu nanti kita belajar. Dalam menggambar di sebuah HP itu bisa pakai tangan atau bisa pakai pen juga bisa. Kalau di laptop, besok kita coba pakai Photoshop. Kalau nggak punya, nggak apa-apa, kita pakai Medibank aja ya. Oke. Nah, terima kasih sekali, terima kasih banyak Kak Galeh atas penyampaian materi hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari dari bagaimana cara menulis, bagaimana mencari ide, pengalaman Kak Galeh dalam menerbitkan buku, gimana berdarah-darahnya Kak Galeh dulu sampai sekarang, sampai Kak Galeh sukses. Tadi Kak Galeh juga bilang Kak Galeh punya platform website namanya penakota.id. Nanti Bapak dan Kak Galeh akan bekerja sama agar tulisan-tulisan kita, siswa-siswi SMPN 58 Jakarta, bisa muncul, bisa diterbitkan di penakota.id dan dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Kak Galeh bisa baca di situ ya? Bisa akses. Betul. Nah, ya, yang penting terkoneksi internet semua dari berbagai penjuru dunia bisa. Dari berbagai penjuru dunia bisa baca karya kalian, bayangin. Artinya kan karya kalian nggak sempit hanya di 58 aja, tapi bisa tersiar ke luas gitu loh. Bahkan nanti bisa dikoreksi sama mereka kalau ada yang kurang atau dipuji kalau ada yang baik. Oke, terima kasih Kak Galeh. Poin penting yang sebagai penutup kita pada pertemuan hari ini, dalam menulis, kita harus membekali diri dengan membaca. Membaca itu penting. Kalau kita tidak membaca, apa yang mau kita tulis? Kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu bagaimana cara menulis dengan menarik. Gitu loh. Jadi sebelum kita menulis, alangkah baiknya kalau kita mulai rajin membaca. Di perpustakaan Bapak sedang berencana untuk membelikan buku-buku berkualitas kepada kalian. Untuk tahun ini Bapak sudah belikan 100 buku baru dengan judul yang menarik. Nanti boleh kalian pinjam, nanti akan Bapak promosikan juga, Bapak tempel buku-buku apa aja yang boleh kalian pinjam. Nah, jadi perbanyak membaca. Kalian bahkan juga bisa beli buku sendiri di banyak toko online sekarang. Perbanyak membaca, karena membaca adalah bekal utama kalian dalam menulis atau menyampaikan gagasan kalian, agar cerita-cerita kalian tuh menarik dan mau dibaca oleh semua orang. Intinya seperti itu. Baik, sekali lagi Bapak berpesan, tulislah hal-hal baik, jadikan kata sebagai pengobat,
sebagai media penyembuh, bukan sebagai untuk memecah belah, bukan sebagai untuk menyakiti orang lain, bukan sebagai untuk membunuh orang lain dan sebagainya, tapi jadikan kata-kata atau tulisan kalian sebagai media penyembuh, media healing orang lain. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas antusiasme kalian. Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di hari Selasa dan Kamis. Terima kasih banyak Kak Gale dan Bu Juni, pengurus MGMP, Bu Dwi Juni. Iya, terima kasih juga. Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Nak, nanti tolong diupload hasil karya-karya kalian di link yang disediakan oleh wali kelas ya Nak ya. Kita masih punya 10 menit lagi yang PTM, mungkin boleh kalian ketik-ketik, boleh kalian tulis-tulis karya-karya kalian. Lalu langsung kalian upload. Izin live ya.